Nah, sedianya acara ini mau dinamakan seperti biasa, forum kita nongol. Tapi nongol, nongkrong online itu kok terlalu nggak tepat untuk menampung suasana kebatinan kita ini. Dan ini bukan bukan nongkrong ini sebetulnya, tapi kita sedang berkumpul menyatukan hati dan pikiran kita untuk mendudukkan diri dalam pengertian bukan untuk menyatakan satu sikap, karena saya yakin setiap kita sudah punya sikapnya masing-masing. Tetapi ini bagi kita sebagai anggota komunitas provokasi adalah ruang belajar seumur hidup kita dalam bentuk komunitas yang sudah terbukti kita ini plural. Di komunitas kita ada pendukung Anies, ada pendukung Ganjar, dan ada pendukung Prabowo. Di komunitas kita ada yang gembira dengan keputusan MK dan ada yang sedih dengan keputusan MK. Nah, tetapi semua itu adalah tentang pikiran kita. Sementara we are more than our thinking, our feeling, our speaking, and our behaving. Dan karena ini adalah tentang pengetahuan kita, tentang referensi yang kita gunakan, tentang keyakinan yang kita yakini, tentang nilai-nilai yang kita pegang, tentang aturan hidup yang kita pegang. Sementara setiap kita ini memiliki frame of mind yang berbeda-beda, dan karenanya setiap orang ini memiliki psikologik. Maka kita di komunitas provokasi sangat respect kepada setiap frame dari kita, meskipun berbeda dengan frame kita. Maka forum kita ini adalah penjelajahan dari frame ke frame, bukan penjajahan, penjelajahan atau wisata makna, wisata perspektif. Karena teman-teman yang berkumpul di sini ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, saya lihat, ada yang kalau Mbak Komang dulu pernah Hindu atau memang sejak lahir Hindu kok Mbak Komang? Dulu Hindu, Pak Dulu Pras. Hindu, oke. Mas mualafnya nikah. Oke. Nah, artinya kita semua punya referensi sendiri-sendiri. Dan yang perlu kita sadari bahwa kita di dalam forum ini mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam pasti mengalami yang namanya cognitive distortion, mengalami yang namanya cognitive bias, dan mungkin saja logical fallacy. Nah, khusus untuk logical fallacy, alhamdulillah Mbak Dina sebagai narasumber kita malam ini, beliau ini juga ahli dalam hal keterampilan berpikir itu. Jadi kalaupun nanti terjadi logical fallacy, kita bisa dikoreksi oleh Mbak Dina, atau Mbak Dina akan menyarankan koreksinya seperti apa. Tetapi yang namanya cognitive distortion kita pasti terjadi, namanya bias pasti terjadi. Ketika sekarang kita punya emosi sehingga bersikap berdasarkan emosi kita, entah itu emosi geram, emosi kasihan, emosi apapun, maka sesungguhnya kita sudah kena cognitive bias. Begitu ya, Van ya? Kita sudah kena emotionalizing. Ketika kita menganggap bahwa Palestina adalah saya, maka saya sudah kena yang namanya personalizing dan identification. Ketika kita baru melihat satu perspektif, kemudian kita bersikap, kita sudah kena yang namanya jump into conclusion, overgeneralization, dan filtering. Artinya apa? Artinya kita sekarang dalam 1,5 dan 2 jam ini perlu menyadari bahwa apa yang kita tahu adalah pengetahuan. Belum tentu ini merupakan kejadian karena kita tidak ada di sana. Tapi ada metodologi-metodologi ilmiah yang dalam hal ini mengapa saya mengundang Mbak Dina, karena beliau ini adalah pengkaji. Memang secara profesi beliau ini Mbak Dr. Dina Sulaiman adalah
dosen di FISIP Unpad, sekaligus juga membimbing S3 juga, dan terutama beliau ini adalah pengkaji. Kajiannya Timur Tengah, memang spesialis di Timur Tengah. Sehingga beliau ini punya kompetensi yang kuat dari sisi metodologi dan kontennya, dan ini menjadi rujukan bagi kita. Tujuan kita berkumpul di sini bukan untuk propaganda. Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk make the piece of puzzle, untuk melengkapi peta kita, meluaskan peta kita, karena di sini juga kalau misalnya kita mau merujuk kepada referensi sejarah misalnya, tentu teman-teman lain itu punya rujukan sendiri. Nah, nanti kita dialogkan, dan saya mengambil posisi sebagai moderator. Mudah-mudahan ini bisa melancarkan proses belajar kita. Bagaimanapun juga, ini juga merupakan proses belajar. Sehingga selesai dari sini, dikembalikan kepada Anda masing-masing bagaimana Anda menyikapinya. Gitu, teman-teman. Dan Mbak Dina Sulaiman, ini adalah satu di antara beberapa keluarga provokasi. Karena beliau, suaminya, dan kedua anaknya itu semuanya sudah ikut kelas Leo. Yang kayak gini juga itu Mbak Ari, Pak Is, dan kedua anaknya sudah ikut Leo. Yang lainnya gimana? Apakah mau mengirimkan anaknya juga ke Leo? Silakan. Kita tidak tolak. Dan Mbak Dina ini ikut kelas Leo tahun 2016 kalau nggak salah, di batch 9 kalau nggak salah. Kalau nggak 7, 9 saya agak lupa. Dan ikut riset lagi, ikut provokasi advance di 2017, kemudian riset di 2020 atau 2019 saya lupa. Dan ya intinya beliau adalah keluarga kita. Nah, jadi komunitas provokasi ini kaya dengan orang-orang hebat. Nah, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa menjadikan diri kita bukan luar biasa, justru menjadi biasa-biasa saja. Biasa hebat, biasa sukses, itu biasa-biasa saja. Biasa tenang, biasa bijaksana, itu biasa-biasa saja. Jangan jadi orang yang luar biasa. So, saya serahkan dulu ke Mbak Dina di sesi-sesi awal ini untuk bisa memberikan apa yang kita perlu ketahui. Nanti ada sesi berikutnya untuk kita saling diskusi. Ada yang mau mengemukakan pendapat, mengemukakan referensi atau bertanya, silahkan. Waktu kita total ya maksimal 2 jam lah. Mbak Dina, the forum is yours. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengantar yang diberikan oleh Pak Pras terkait background saya dan keluarga juga. Saya senang sekali atas kehormatan yang diberikan ya untuk sharing tentang sebuah isu yang memang seolah rumit ya. Jadi banyak yang bilang ini isu yang sangat rumit, tapi kalau saya bilang itu sangat sederhana. Ya, rumit adalah ketika kita terlalu banyak informasi yang masuk dan tatanan puzzle-nya itu berantakan sehingga seolah-olah jadi rumit gitu ya. Tapi kalau kita sudah mendudukkan masing-masing puzzle-nya dan itu juga dibantu juga oleh teori gitu ya. Misalnya di dalam ini kan konflik ya. Konflik berarti kan ada teori bagaimana sih meresolusi konflik kan gitu ya. Nah, secara teoritis kalau mau meresolusi konflik itu ada 4 puzzle yang harus disusun baik-baik, yang harus diidentifikasi dengan baik. Yang pertama itu triggering faktor, faktor yang men-trigger.
ya kemudian pivotal faktor, akar faktornya itu apa gitu ya, dan kemudian mobilizing faktor itu peran para pemimpin, aktor-aktor kuatnya, tokoh-tokohnya, dan yang keempat itu aggravating factor, faktor-faktor luar yang memperuncing konflik. Nah, kalau ini campur aduk, seolah-olah jadi rumit. Tapi kalau kita bisa taruh satu-satu, yang trigger itu yang mana gitu kan? Kadang sering tertukar tuh antara trigger dengan akar, seolah-olah yang trigger itu jadi akar. Nah, itu analisisnya jadi berantakan sehingga kita merasa ini sesuatu yang rumit. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dalam waktu singkat, sesederhana mungkin, dan saya pikir akan lebih baik kalau lebih banyak berdiskusi mungkin gitu ya, Pak Pras ya. Ya, Saya izin share screen. Hmm, untuk ini ya memandu saya sendiri juga untuk dalam menyampaikan. Baik, ya. Baik, saya akan mulai dari pernyataan Sekjen PBB dan ini baru-baru saja Antonio Guterres mengatakan bahwa Hamas attack did not happen in a vacuum. Jadi tidak terjadi di ruang hampa. Yang dia sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental karena narasi yang dibangun oleh media mainstream gitu ya, termasuk juga tokoh-tokoh negara-negara besar, presiden-presiden dari negara besar itu terjadi falasi. Apa itu falasinya? Falasi non causa pro causa. Falasi itu artinya kesalahan dalam berpikir. Ada banyak jenis falasi, tapi yang saat ini sering terjadi, sering dilakukan oleh banyak orang, terutama para tokoh-tokoh yang sering muncul di televisi, presiden-presiden negara-negara besar, itu adalah falasi non causa pro causa. Apa itu? Salah dalam mengidentifikasi mana yang sebab, mana yang akibat. Analisis atau justifikasi yang dilakukan dalam serangan 7 Oktober ini adalah kita memulainya dari 7 Oktober. Nah, itu yang dimaksud oleh Antonio Guterres. Memulai dalam memandang situasi ini jangan dimulai di 7 Oktober. Lanjutan dari kata-kata Antonio Guterres itu serangan Hamas tidak terjadi dalam ruang vakum, dia lanjutan kalimatnya adalah selama 56 tahun gitu ya. Orang-orang Palestina itu menyaksikan rumah-rumah mereka dirampas, keluarga mereka dibunuh, kemudian mereka mengalami pendudukan yang menyesakan. Itu kalimat-kalimat Sekjen PBB yang selanjutnya. Jadi mulainya ketika kita mau menganalisis situasi ini, mulainya tidak di 7 Oktober itu. Kita harus mulainya dari sejarah memang gitu kan. Sekarang persoalannya sejarah yang mana? Apakah kita mundur ribuan tahun yang lalu, yang itu adalah klaim-klaim keagamaan? Nah, kalau saya tidak bisa membicarakan sesuatu yang bukan keilmuan saya ya. Kalau klaim-klaim keagamaan kan berarti menggunakan kitab suci gitu ya. Itu di luar kajian saya. Meskipun saya juga mempelajari, tapi saya tidak berani menyampaikannya. Nah, kalau di hubungan internasional kita akan bicara pada fakta-fakta sejarah yang memang ada dokumennya dan itu dokumen-dokumen yang memang pasca Westphalian. Maksudnya pasca terjadinya sistem nation state. Negara-negara dibentuk itu kan dimulai dari era Westphalian itu ya, tahun 1800-an itu. Nah, dimulainya dari situ ininya sejarahnya ketika kalau saya harus menyampaikan um, uh, konflik ini ya, menyampaikan sejarah konflik ini. Dan kalau dimulai dari jauh-jauh tahun 1800-an secara detail tentu terlalu panjang, tapi intinya ya sejak 1800 sekian itu ada ide untuk mendirikan negara khusus Yahudi. Ya, siapa itu tokohnya? Antara lain yang sangat terkenal dan dia kemudian membentuk organisasi internasional itu namanya
Herzl, Theodor Herzl. Dia memiliki ide itu, ide untuk membuat sebuah negara khusus untuk Yahudi. Dan kemudian dia memasarkan atau memarketingkan ide ini ke banyak pemimpin negara-negara Eropa waktu itu. Ya, dan kepada orang-orang kaya juga waktu itu. Dan kemudian singkat cerita ya, pada 1917 Herzlnya sudah meninggal. Dia kan tahun 1840-an kalau saya nggak salah. Nah, itu proses itu berlanjut terus ya, proses untuk keinginan mendirikan sebuah negara khusus Yahudi di Palestina. Akhirnya 1917 itu Menteri Luar Negeri Inggris Balfour itu menulis surat resmi kepada Rothschild. Ya, apa isi suratnya? Ya, ini isi suratnya pernyataan bahwa Inggris berjanji akan membantu mendirikan a national home for the Jewish people, sebuah rumah nasional untuk bangsa Yahudi. Gitu. Di mana? Di Palestina. Nah, yang menarik di surat ini, dia sudah menyatakan bahwa harap dipahami, jangan ada apapun yang bisa, jangan ada perilaku apapun yang bisa melanggar hak-hak sipil dan hak-hak agama orang-orang yang sudah ada di Palestina. Jadi sejak awal Lord Balfour ini sudah mendeteksi nih ketika di sebuah negara belum jadi negara ya, di sebuah wilayah historik Palestina itu yang waktu itu ada di bawah Imperium Ottoman, kemudian akan dibentuk sebuah entitas negara baru, pasti ada masalah. Itu sudah diperkirakan sehingga dia, oke, kami berjanji membantu, tapi harap perhatikan hak-hak orang yang ada di sana. Ini ya, ini existing non-Jewish communities in Palestine. Dia sebut itu istilah yang dipakai. Baik, kemudian singkat cerita lagi, Perang Dunia I berakhir ya 1918. Nah, kemudian terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa, lalu daerah bekas Imperium Ottoman, karena Perang Dunia I itu kan antara Inggris Prancis versus Ottoman, Hungaria, Jerman gitu ya. Nah, kalah nih Ottoman. Sehingga wilayah yang tadinya Imperium Ottoman itu jatuh ke tangan Palestina dan Prancis dan Inggris, dan mereka kemudian membagi-bagi wilayah tersebut. Dibagi-bagi dengan istilah mandat. Jadi misalnya, oh, wilayah Suriah jadi mandatnya Prancis, wilayah Inggris, Irak jadi mandatnya Inggris gitu ya. Palestina menjadi mandatnya Inggris. Jadi sejak 1920 sampai nanti 1948 itu Palestina menjadi mandat Inggris. Kenapa istilahnya mandat? Karena waktu itu sejak awal baik Prancis maupun Inggris itu menyatakan, oh, kami tidak menjajah ini, kami akan membantu Anda sekalian untuk mempersiapkan sebuah negara merdeka. Gitu ya. Jadi ini persiapan ini, kami memberikan bantuan. Jadi bukan penjajahan, mereka mengklaim demikian. Kemudian yang terjadi adalah di era mandat ini dari 1920 sampai 1947 ya, itu Inggris memfasilitasi persiapan berdirinya negara Israel sesuai dengan janji di 1917 tadi gitu ya. Termasuk apa? Termasuk mendatangkan orang-orang Yahudi dari Eropa. Nah, di titik ini kenapa kok orang-orang Yahudi dari Eropa mau datang? Itu mereka jadi kepada mereka disampaikan doktrin-doktrin teologis memang. Kenapa kok kalian perlu pindah ke Palestina? Karena ini tanah yang dijanjikan sesuai di kitab gitu ya. Sementara kalau kita lihat apa sih sebenarnya pendapat orang-orang Yahudi Eropa waktu itu sebenarnya terbelah dua. Ada yang menyatakan loh, kita lahir di sini, besar di sini di Eropa, ya sudah kita berada di sini. Meskipun kita mengalami antisemitisme, ya kita berusaha mengatasi itu, bukan solusi untuk pergi ke negara yang non jauh di sana di Palestina itu bukan solusi gitu. Ada yang nggak setuju, tapi juga ada yang setuju dengan ketika mereka diberi ini ya pemahaman-pemahaman teologis
tentang bahwa ini tanah kalian loh gitu ya, tanah yang dijanjikan. Akhirnya berdatanglah ini orang-orang Yahudi dari Eropa. Jadi persiapannya terus berlangsung. Nah, orang Palestinanya bagaimana? Orang Palestina sejak awal itu, sejak era mandat Inggris itu sudah menyadari bahwa ada rencana membentuk negara baru di atas tanah mereka, sehingga perlawanan-perlawanan terhadap Inggris sudah mulai waktu itu. Peperangan melawan Inggris sudah dilakukan oleh orang-orang Palestina waktu itu. Dan kaitannya dengan Indonesia, pada tahun 34 Indonesia belum merdeka ya waktu itu. Dan kita bayangkan tahun 34 itu belum ada internet, komunikasi juga masih sangat sulit ya. Tapi di tahun itu ulama-ulama di Indonesia itu sudah bercerita soal Palestina kepada orang-orang Indonesia, dan kemudian menggalang dana untuk membantu perjuangan orang-orang Palestina. Tahun 34 ya, padahal kita juga masih dijajah waktu itu, tapi sudah ada kesadaran solidaritas di antara Indonesia dan Palestina. Baik, singkat cerita, kemudian di tahun 45 Perang Dunia II selesai, LBB berganti menjadi PBB, menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa, dan di tahun 47 ini Inggris menyerahkan urusan Palestina kepada PBB, gitu ya. Nah, kemudian PBB akhirnya memutuskan mengeluarkan resolusi yang disebut resolusi 181 yang membagi dua wilayah Palestina ini, gitu ya, mengakomodasi rencana yang di awal-awal tadi yang sudah panjang sejak tahun 1800-an tadi. Jadi sekarang diimplementasikan. Menurut PBB, 45% wilayah historik Palestina ini itu untuk mendirikan negara Arab, gitu ya, negara Palestina yang isinya adalah orang-orang Arab Palestina. Nah, orang-orang Arab Palestina ini ada 3 agama di sana. Ada Arab Muslim, ada Arab Kristen, dan ada Arab Yahudi gitu. Nah, kemudian 55% wilayah itu diserahkan kepada kelompok Zionisme internasional untuk mendirikan negara khusus Yahudi. Sementara Yerusalem, karena ini kota suci untuk 3 agama, PBB menyatakan itu yang ngatur adalah PBB. Jadi tidak dimiliki Palestina, tidak dimiliki Israel. Secara populasi waktu itu, populasi orang Arab itu 2 kali lipat dibanding populasi orang Yahudi yang didatangkan. Nah, yang orang Arab itu tadi ya, saya bilang ada 3 agama tadi sebenarnya ya. Nah, itu jumlahnya sebenarnya 2 kali lipat, tapi dari pembagian wilayahnya itu ya malah lebih menguntungkan Israel gitu ya, karena lebih besar gitu, padahal jumlah orangnya lebih sedikit. Dan kemudian kalau ini peta ini namanya peta yang masih konseptual, jadi masih dirancang oleh PBB waktu itu. Tidak pernah terjadi ini peta, jadi tidak pernah terimplementasi. Jadi secara konseptual saja ini sudah ada masalah dari sini. Bagaimana mungkin ada negara tapi wilayahnya terpisah gitu ya? Kan ini kalau kita lihat konseptual map-nya yang biru ini untuk Israel. Terpisah satu sama lain. Sementara yang untuk Palestina juga terpisah juga. Nah, kemudian tapi yang terjadi singkat cerita tahun 47 itu begitu resolusi keluar, itu di Palestina sudah berdiri sejak lama, sejak bertahun-tahun sebelumnya sudah berdiri milisi-milisi paramiliter Zionis. Namanya itu macam-macam, ada Lehi, ada Irgun gitu ya. Dan mereka sudah bersenjata lengkap karena persiapannya juga sudah panjang sejak 1920 kan. Nah, itu mereka langsung melakukan pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Palestina yang ada di wilayah yang biru itu. Nah, waktu itu di awal itu 1947 itu ada 750.000 orang Palestina yang terusir dan belasan ribu lainnya itu dibunuh gitu ya. Nah, di atas tanah yang ditinggalkan ini itu berdirilah negara Israel tahun 48. Tapi kemudian di tahun 48 ini negara-negara Arab sekitar tidak terima dengan situasi ini gitu ya, karena mereka juga dirugikan kan, pengungsiannya itu juga mengalirnya ke wilayah sekitar ya, ke Suriah, ke Jordan, ke Lebanon gitu kan, ke Irak juga. Jadi
mereka nggak setuju lah, ada apa kok tiba-tiba ada negara baru yang kemudian kami juga kena getahnya, akhirnya diseranglah Israel gitu waktu itu tahun 48. Dan orang Palestina juga tidak menerima juga ada pembagian ini, jadi mereka juga memerangi Israel juga. Tapi akibat dari perang itu adalah wilayah yang hijau ini malah jadi semakin sedikit gitu karena Israel menang perang waktu itu. Ya, baik. Nah, kemudian kita masuk ke Yerusalem. Di Yerusalem ini tadi saya sudah bilang ini menjadi kalau di resolusi PBB tahun 47 disebutnya corpus separatum. Jadi entitas yang terpisah dan harus netral, tidak boleh ada militer di sana gitu ya. Dan itu harus di bawah eh, perwalian PBB. Tapi yang terjadi tahun 48 setelah deklarasi Israel bulan Mei 48 itu kan perang ya tadi ya. Nah, perang itu antara lain juga yang dilakukan adalah Israel menguasai kawasan barat Yerusalem. Jadi sampai sekarang pun Yerusalem Barat itu bagian dari Israel. Nah, sementara di Yerusalem sudah ada orang Palestinanya juga, ada 28.000 orang waktu itu, dan itu juga diusir dari Yerusalem Barat. Nah, kalau Yerusalem Timur bagaimana? Yang ada Masjid Al-Aqsa itu Yerusalem Timur. Nah, Yerusalem Timur itu sekarang statusnya occupied Jerusalem, Yerusalem yang diduduki. Jadi di Yerusalem Timur itu secara de facto aturannya, kemudian yang mengatur lalu lalang orang, yang punya senjata di sana gitu ya, yang punya power untuk melakukan penangkapan atau melakukan berbagai jenis yang eh, penegakan hukum ya, hukum tanda kutip itu adalah Israel gitu. Nah, Israel sendiri berarti statusnya di sana adalah occupying power. Itu di dokumen PBB seperti itu. Jadi occupying power, jadi kekuatan yang sedang menduduki wilayah yang seharusnya bukan miliknya gitu ya. Baik, kemudian eh, kita terus lagi ke tahun 90-an, apa yang terjadi? Orang Palestina tidak pernah berhenti melawan. Melawan terus dengan batu, karena mereka nggak punya senjata. Mereka tidak boleh mendapatkan senjata. Jadi perlawanan mereka dengan batu, dan kemudian juga ketika ada senjata, itu senjata yang didapat tidak resmi gitu ya. Sementara kalau Israel kan resmi karena dia sudah jadi negara, dia punya militer. Dia punya senjata yang resmi sebagaimana militer-militer di negara lain. Kalau Palestina itu perjuangannya clandestine gitu ya. Dapat senjata juga senjata selundupan, dan kemudian juga mereka ya berbekal batu melempari tentara-tentara Israel itu gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Amerika Serikat ketika perlawanan semakin menguat, akhirnya kata Amerika Serikat, baiklah kita bikin perjanjian damai saja gitu. Akhirnya waktu itu pimpinan Palestina itu pimpinan perjuangan ya. Jadi bukan dipilih, oh Anda jadi pemimpin enggak, tapi memang dia yang terdepan untuk memimpin perjuangan, itu Yasser Arafat waktu itu dengan organisasinya namanya PLO. Nah, Yasser Arafat diajak berunding di Oslo, kemudian Yitzhak Rabin dari Israel juga diajak berunding di Oslo, mau mediatornya adalah Amerika Serikat, dan waktu itu Yasser Arafat menyatakan bersedia tidak angkat senjata lagi, kemudian bersedia mengakui kedaulatan Israel, sementara Israel sebagai gantinya menyetujui dibentuknya pemerintahan Palestina yang disebut Otoritas Palestina. Presidennya siapa? Presidennya Yasser Arafat. Nah, yang jadi masalah di perjanjian Oslo ini adalah tepi barat wilayahnya Palestina ini itu tidak semuanya diserahkan kepada Yasser Arafat, kepada otoritas Palestina, masih dibagi-bagi lagi. Yang betul-betul dikuasai oleh orang Palestina itu cuma 18%. Sementara yang 22% yaitu area B itu eh, administrasinya ada di tangan otoritas Palestina, tapi militernya itu di tangan Israel. Nah, otoritas Palestina juga tidak punya militer, hanya punya polisi. Nah, polisi ini tugasnya apa? Di perjanjian Oslo, tugas polisi adalah menjaga keamanan dan
mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme terhadap Israel. Apa yang dimaksud aksi terorisme? Maksudnya aksi perlawanan. Karena kan di tepi barat ini orang-orang Palestinanya, terutama anak-anak mudanya terus melawan gitu ya, terus melakukan perlawanan. Nah, menurut perjanjian Oslo ini, oh polisinya sekarang tugasnya harus menekan yang ini nih, yang pasukan-pasukan perlawanan ini. Jadi sejak awal sudah ada upaya untuk memecah kubu Palestina, yang otoritas Palestinanya disuruh menekan perjuangan bersenjata. Seolah menjadi kepanjangan tangannya Israel gitu. Jadi Israel nggak langsung memerangi, tapi kalian yang harus menghukum orang-orang kalian nih. Kalau masyarakat kalian angkat senjata, kalian yang harus duluan menangkapnya dan memenjarakannya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, hari ini eh, presidennya otoritas Palestina ini adalah Mahmud Abbas. Makanya di hari-hari pertama perang, Mahmud Abbas mengatakan begini kan, oh Hamas bukan representasi Palestina, gitu dia bilang. Tapi pertanyaannya, apakah Mahmud Abbas representasi Palestina? Siapa yang memilih dia? Gitu ya. Pemilu terakhir di Palestina itu tahun 2005. Memang Mahmud Abbas terpilih waktu itu. Tapi sejak itu tidak pernah ada lagi pemilu. Mahmud Abbasnya jadi presiden terus. Jadi pertanyaannya juga bisa dibalik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat proses bagaimana dia ada di uh, kursi ini, ya kan perjanjian Oslo yang seperti itu. Kalau analisisnya sangat panjang nih, Oslo ini seperti apa sebenarnya dan kesalahannya ada di mana itu panjang sekali. Kalau memang mau menelaah itu ada buku yang sangat saya sarankan itu International Politics of Middle East. Itu detail sekali membahas kenapa kok Yasser Arafat mau tanda tangan gitu ya, padahal ternyata kan isi perjanjiannya itu sangat tidak adil sebenarnya dan seterusnya. Baik, kemudian eh, tadi itu ya karena kan ini ya perjanjiannya itu perjanjian Oslo itu membagi wilayah ini. Nah, yang dilakukan adalah oleh Israel adalah di tepi barat ini dibangunlah permukiman-permukiman khusus untuk orang-orang Israel. Jadi di atas tepi barat yang katanya itu adalah calon negara Palestina gitu ya. Jadi kan ini Gaza yang kecil di sini, Gaza di selatan, nah yang di atas ini tepi barat. Nah, di tepi barat ini yang titik-titik merah ini adalah permukiman, dibangun permukiman-permukiman khusus sangat mewah dengan peralatan fasilitasnya sangat lengkap. Itu permukiman khusus untuk orang-orang Israel dan itu ada jalan tol khusus menuju ke Israel yang aslinya yang ini ya, yang bagian biru itu. Orang-orang Palestina tidak boleh. Jadi eh, kadang-kadang dia kalau mau ke kampung sebelah gitu ya, dan ternyata di di antara kampung dia dengan kampung sebelah itu ada perumahan khusus untuk orang Israel, mereka nggak bisa lewat, harus memutar jalannya. Bahkan kalau ada jalan yang paralel, itu jalan yang bagus, yang diaspal, itu khusus untuk orang Israel, padahal ini sama-sama di tepi barat ya. Tapi untuk orang Palestina, itu jalan yang yang dibatasi dengan kawat besi, dan mereka berdesak-desakan lewat di situ. Dan mereka untuk bisa bekerja ya ke kampung sebelah, ke kampung yang jauh, mau ke rumah sakit di tempat yang jauh, masih di wilayah tepi barat ini, mereka harus melewati checkpoint, posko-posko militer. Kadang-kadang boleh lewat, kadang-kadang enggak. Nah, kemudian juga jadi tentara Israel itu ada dari ujung ke ujung ya, dari tepi barat ini. Mereka ada di setiap tempat. Nah, mereka memberlakukan hukum yang mereka tetapkan sendiri. Nah, ini melanggar Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa menyatakan bahwa pasukan pendudukan atau occupying power itu satu, nggak boleh transfer kedaulatan. Tetap yang berkuasa di wilayah pendudukan itu adalah pemerintahan lokal gitu. Dalam hal ini kan otoritas Palestina ya. Tapi otoritas Palestina tidak berdaya untuk tidak punya kedaulatan untuk mengatur tepi barat. Nah, kemudian tidak boleh mengubah hukum lokal dan memperkenalkan undang-undang baru. De facto seluruh aturan yang ada di tepi barat itu adalah undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat oleh Israel. Jadi tiba-tiba misalnya Israel mengatakan, oh daerah ini kita jadikan ini ya museum misalnya gitu ya. Ya sudah itu undang-undang itu yang berlaku dan orang yang ada di sana harus pergi.
Kemudian padahal di Konvensi Jenewa juga mengatakan tidak boleh melakukan pemindahan paksa. Justru itu yang sampai hari ini masih terus dilakukan. Pemindahan paksa, diusir, dan di atas tanahnya itu kemudian dibangun perumahan-perumahan. Kemudian tidak boleh memindahkan penduduk asing ke wilayah pendudukan. Justru itu juga yang dilakukan, mendatangkan orang-orang Israel untuk menghuni perumahan-perumahan itu. Kemudian hak properti di bawah pendudukan harus dilindungi. Ini tidak ada perlindungan sama sekali, justru dirampas begitu saja rumah-rumahnya. Nah, jadi menurut PBB, resolusi PBB sudah banyak gitu ya, yang paling keras itu 2016 itu oleh Dewan Keamanan PBB, dan waktu itu Amerika Serikat tumben gitu tidak memveto gitu ya. Kalau Dewan Keamanan itu sulit sekali bisa ada resolusi karena ada hak veto ini. Nah, 2016 itu sedemikian jelasnya pelanggaran hukum internasional sehingga Amerika juga nggak bisa, akhirnya ya terpaksa abstain waktu itu. Tidak setuju tapi abstain. Menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah pelanggaran hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Israel di tepi barat ini. Baik, kemudian jadi kalau kita lihat petanya, di tahun 46 itu historik Palestina ini awalnya itu seperti ini. Jadi keseluruhan ini adalah Palestina di bawah Imperium Ottoman. Kata Palestina itu ada di dokumen-dokumen kuno. Jadi bahkan ketika Herzl mengirim surat kepada para pemimpin Eropa waktu itu, dia juga mengatakan Palestine. Jadi bantu kami untuk membuat negara di Palestina. Nah, jadi di seluruh ini Palestina tadinya. Tapi yang terjadi adalah perang waktu itu kan. Jadi berkurang lagi tuh wilayah kuningnya. Tahun 67 perang lagi. Akhirnya tersisa ini, yang dua ini, yang kuning ini. Tapi karena masih terjadi terus perampasan-perampasan, wilayah-wilayah kuning yang dimiliki, yang dianggap sebagai wilayah Palestina tinggal tambah sedikit. Gitu. Jadi yang terjadi adalah pembangunan pemukiman ilegal, pembakaran lahan pertanian. Di sini tuh adalah ladang-ladang yang sangat subur, kebun-kebun zaitun yang usianya ratusan tahun itu dibabat ya, dikosongkan, orang-orang Palestina juga diusir, kemudian rumah-rumah dibuldozer, kemudian penahanan sewenang-wenang. Saat ini tuh ada 5.000, sebelum 7 Oktober itu ada 5.000 tahanan Palestina ditahan oleh orang-orang, oleh tentara Israel. Nah, sejak 7 Oktober sampai hari ini bertambah lagi 5.000. Jadi 10.000 sekarang ada tahanan Palestina. Dan sebagian besar itu ditahan tanpa pengadilan. Jadi disebutnya penahanan administratif, istilah yang dipakai seperti itu. Jadi hanya sekedar kecurigaan kecil, tuduhan kecil ditangkap, tidak diadili, ya sudah tidak jelas kapan bisa keluar. Nah, kemudian juga penyerangan tempat-tempat ibadah, baik itu masjid atau gereja. Dan jadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi di tepi barat ini. Sementara di Gaza seperti apa? Nah, ini kita sedang hari ini kita sejak 7 Oktober kita bicara soal Gaza. Gaza itu sejak 2006 diblokade. Kenapa kok diblokade? Jadi penuh, ini ada pagar ya, ada yang dari pagarnya dari tembok, ada yang kawat yang dilengkapi dengan banyak ini ya, banyak apa itu istilahnya, sensor dan macam-macam lah gitu ya. Jadi eh, benar-benar kayak makanya istilahnya itu open air prison ya, the biggest open air prison, penjara terbesar terbuka di dunia. Jadi benar-benar di penjara ini. Jadi kalau mau keluar masuk itu eh, harus izin Israel dan sangat sulit ya. Sangat sulit. Kadang-kadang bisa diizinkan tapi sangat sulit. Nah, kemudian kenapa kok di blokade? Perkaranya itu di tahun 2006. Jadi 2006 itu ada pemilu, ada proses-proses demokrasi waktu itu. Dan ini juga diawasi oleh pengawas internasional. Presiden waktu itu dia nggak jadi presiden lagi. Mantan Presiden Jimmy Carter pun datang waktu itu untuk menjadi pengawas pemilu, dan dia mengatakan ini pemilu yang sangat demokratis. Benar-benar tidak ada kecurangan dan apa. Pokoknya hasilnya itu harusnya bisa diterima gitu ya, hasil yang valid. Apa hasilnya? Hasilnya itu Hamas menang 77%. Ini pemilu parlemen ya. Hamas menang 77% baik di Gaza maupun di tepi barat. Sementara kan tadi yang berkuasa di awal kan Fatah ya, PLO tadi loh, yang Yasser Arafat, dan kemudian dilanjutkan setelah Yasser Arafat meninggal dilanjutkan Mahmud Abbas, itu nama partainya Fatah. Hamas ini sebenarnya nama partai juga gitu ya.
partai yang kemudian punya sayap militer. Kemudian Fatah yang tadinya menguasai pemerintahan nggak terima gitu ya, nggak terima dengan kemenangan ini, dan memang Fatahnya juga bekerja sama juga dengan Israel ya. Artinya kan tadi Oslo tadi ya, kan dia terikat dengan perjanjian Oslo tadi, justru mereka yang harus menekan perjuangan-perjuangan bersenjata ini. Jadi memang posisinya Fatah itu memang tidak setuju dengan Hamas, karena Hamas menyetujui perjuangan bersenjata gitu. Nah, tapi di tahun 2006 itu, ini juga Jimmy Carter yang ngomong, Hamas itu sudah siap untuk mengubah posisinya gitu ya. Yang tadinya tidak mau mengakui Israel, yang tadinya juga pokoknya menginginkan keseluruhan Palestina yang wilayah historik Palestina itu, tapi sekarang mau ikut proses demokrasi dan kemudian juga mau menerima batas tahun 67 tepi barat dan Gaza. Jadi sebenarnya posisi politiknya sama dengan Fatah sebenarnya. Tapi karena Hamas itu tetap menyatakan selama kami dijajah ya kami akan terus berjuang dengan senjata gitu ya. Nah, karena posisinya yang itu tidak mau berubah, akhirnya menurut Israel ini adalah organisasi teroris, dan Israel tidak terima kalau Hamas yang menjadi pimpinan pemerintahan di Palestina. Ketika dia menang parlemen 77%, artinya dia yang menguasai pemerintahan ya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Israel, sehingga secara sepihak langsung diblokade gitu. Baik, sampai hari ini masih diblokade. Nah, sejak diblokade itu Hamas itu ya berusaha melakukan perlawanan, tapi biasanya di balik pagar gitu ya, mengirimkan roket. Tapi roketnya juga bukan roket yang kekuatannya besar, karena dirakit sendiri. Karena kan di blokade, dari mana dapat luar. Jadi kalau ada isu, oh didatangkan dari luar, itu sebenarnya pertanyaan besar. Karena kan blokadenya luar biasa ketat. Ya kalau barang-barang kecil-kecil mungkin masih bisa, tapi kalau yang besar-besar nggak mungkin kan, apalagi senjata dalam jumlah besar. Jadi sebenarnya mereka bikin sendiri. Nah, jadi kapasitasnya juga tidak terlalu kuat di awal-awal. Jadi mereka melemparkan roket ke arah Israel, dan kemudian Israel membalas dengan jauh lebih dahsyat gitu. Jadi serangan-serangan Israel itu udah dari bertahun-tahun sebelumnya. Ini yang kata Antonio Guterres, serangan yang tanggal 7 Oktober itu tidak terjadi di ruang vakum. Ada penjelasan sebelumnya, kondisi sebelumnya yang membuat Hamas memilih untuk melakukan perlawanan yang kali ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi selama puluhan tahun ini mereka berproses terus ya, senjatanya juga diproduksi lebih banyak, lebih canggih lagi, strateginya dan segala ini ya, komunikasinya ya, kok sampai nggak tahu gitu, sampai bikin kayak gitu, itu berarti kan ada teknologi komunikasi tersendiri juga yang mereka buat gitu kan. Nah, ini serangan yang sangat besar, dan kemudian seperti biasa Israel juga meresponnya dengan serangan yang jauh lebih besar, tapi kali ini luar biasa besarnya. Jadi tahun 2014 itu ada 52 hari waktu itu. Kalau 2014 itu korbannya sekitar 2.000 orang korban di Gaza. Kalau sekarang di 2023, nah lalu setelah 2014 itu 2016, 2018 kalau saya nggak salah, kemudian yang baru-baru sebelumnya itu 2021, 2022 itu kan berkali-kali, tapi korbannya tidak seperti sekarang ya, dalam 30 hari itu sudah lebih dari 10.000 yang tewas. Dan dengan pengaruh sosial media hari ini ya, itu kita bisa menyaksikan dengan langsung gitu ya. Bahkan live di TV. Bayangkan, Al Jazeera itu sampai berkali-kali sedang live, tertangkap kamera sedang ada di belakang si penyiarnya itu ada bom gitu. Nah, jadi sehingga efeknya menjadi sangat luar biasa besar, dan eh, tekanan yang diberikan kepada Israel juga sebenarnya sudah sangat besar, tapi Israel tetap berkeras untuk melakukan serangan. Ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tuh sampai 3 kali kan dalam sebulan ini datang ke Israel, tapi ya tetap tidak bisa dihentikan gitu kan serangannya itu. Nah,
kalau menurut hukum internasional yang terjadi hari ini itu sudah masuk ke genosida. Ya. Jadi kalau menurut Geneva Convention, apa itu genosida? Itu kejahatan yang dilakukan dengan intent, dengan maksud untuk menghancurkan sebuah bangsa, sebuah etnis, sebuah ras atau kelompok agama secara keseluruhan atau sebagian. Jadi beda dengan kalau individu itu berarti bukan genocide ya. Jadi misalnya kalau yang korbannya individu-individu tertentu itu nggak masuk ke kategori genocide. Tapi ini karena sudah keseluruhan gitu ya, kan bombardirnya acak ya, meskipun disebut bahwa oh ini karena misalnya rumah sakit dibom karena ada itu markas komandonya Hamas kata Israel. Terus ada seorang dokter yang 16 tahun dokter dari Norwegia kerja di rumah sakit itu terus dia bilang loh saya 16 tahun kerja di rumah sakit itu nggak pernah melihat ada Hamas di rumah sakit itu. Kalau betul itu markas komandonya Hamas, mana fotonya, mana dokumennya, mana ya Israel punya sangat canggih punya ini kan punya satelit dan macam-macam bisa mengumpulkan informasi kan seharusnya ada buktinya, ya kan? Kalau betul di situ di dalam rumah sakit itu adalah pangkalan militernya Hamas gitu. Nah, ini yang terjadi dan kemudian juga ketika kita bicara di kalimat kalau di hukum internasional itu biasanya kita bicara soal kata per kata ya. Intent di hukum di Geneva Convention itu disebut with the intent to destroy dengan maksud untuk menghancurkan dan seterusnya. Nah, kata-kata dengan maksud itu sebenarnya sudah juga disampaikan oleh pejabat-pejabat Israel. Misalnya seperti ini. Menteri Pertahanan Israel mengatakan, kami akan menyetop suplai air, listrik, dan makanan secara total dari Gaza. Berarti kan kalau tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, berarti kan memang mau menghancurkan satu kelompok kan gitu ya, satu bangsa keseluruhan orang Gaza kan tidak bisa memilih akhirnya. Yang meninggal itu apakah Hamas atau orang biasa kan gitu kan. Nah, itu jadi saya memandang bahwa ini udah masuk ke definisi genocide. Jadi dan bukan hanya saya juga membaca beberapa eh, pakar hukum dari luar itu juga oh ya ini udah masuk genocide itu. Mungkin itu aja sih untuk sebagai pengantar, Pak Pras. Kita lanjut sama diskusi aja. Baik, terima kasih. Oke, bentar, teman-teman, ini kita seperti, ya bagi saya ini menjadi lebih jelas banyak hal yang saya belum ketahui tentang latar belakang. Karena kan ada yang mengatakan ini tentang agama, ada yang mengatakan ini bukan tentang agama, ini adalah tentang politik, geopolitik, dan macam-macam lah. Terus ada yang mengatakan, ada yang menceritakan bahwa ya di Israel sendiri juga ada orang Islamnya, ada orang Palestinanya, di Palestina juga ada orang Israelnya, ada orang Yahudinya, dan seterusnya. Nah ini mungkin menjadi apa ya, semacam pemberi petunjuk untuk kalau kita punya pikiran-pikiran sebelumnya, ini paling tidak, oh ini berarti ada petunjuk mungkin baru, mungkin menguatkan, mungkin nggak tahu apa gitu ya. Nah, ini sebelum ke teman-teman ini, Mbak Dina, apa hal yang beredar sekarang yang perlu mendapatkan klarifikasi atau pelurusan supaya ini tidak menjadi tadi. Kita kan sudah terkacaukan antara trigger dengan masalah, kemudian antara sentimen dengan persoalan inti dan seterusnya. Jadi kalau boleh beberapa poin penting yang sekarang beredar dan oh itu yang benar itu seperti ini gitu misalnya. Nah ini apa nih Mbak Dina? Baik, mungkin yang pertama ya saya karena berkali-kali saya selama sebulan ini saya webinar juga diwawancarai juga
Itu yang sering ditanyakan itu atau sering dikritisi itu adalah faktor Hamasnya ya kan. Ya kan Hamas itu melakukan serangan yang sangat kejam, memperkosa dan pokoknya inilah ada 1.400 orang yang dibantai oleh Hamas dan lain-lain. Kemudian juga Hamas itu lihat saja memang sejak awal didirikannya itu memang anti Yahudi. Bahkan ada di sebuah podcast ya, saya kemarin sampai kaget-kaget juga itu sebuah podcast yang mengundang seorang katanya beliau pakar gitu. Saya baca sendiri itu dokumennya Hamas dia bilang gitu kan. Hamas itu menginginkan membunuh semua Yahudi di seluruh dunia gitu ya. Dokumen yang mana saya bilang gitu ya dalam hati saya cuma kan eh, ya intinya gitu. Itu banyak beredar hal seperti itu. Sehingga eh, ada pihak-pihak atau banyak orang juga karena kita juga algoritma juga bermain ya. Jadi kita baca di media sosial itu ketika informasinya wah sedemikian dahsyatnya tentang Hamas ini membantai orang itu mau nggak mau kita akan melihat bahwa ini seolah-olah dua dua pihak yang setara dan Israel itu berhak untuk membela diri kan Israel selalu mengatakan begitu ya. Presiden Amerika juga ngomong kayak gitu. Oh Israel itu berhak membela diri kan gitu kan. Eh, di hadapan kekejaman Hamas. Nah, ini saya tuh sejak awal di Twitter itu hari-hari pertama saya ingat banget saya bilang hati-hati jangan langsung percaya kalau ada informasi itu. Kenapa? Karena 12 tahun saya ngurusin Suriah nih. Di Suriah konflik Suriah itu begitu banyaknya hoax gitu kan. Jadi saya udah terbiasa banget nih. Tunggu dulu kalau ada video-video apa kita tunggu cerita betul satu persatu akhirnya ini kan akhirnya terklarifikasi bahkan termasuk misalnya ini eh, apakah betul Hamas itu membantai orang-orang Yahudi sipil, warga sipil? Kalau sesama tentara ya, ya memang perang kan gitu ya. Tapi kalau warga sipil, apakah betul mereka mau melakukan pembantaian massal? Akhirnya terbukti dari media-media Israel sendiri yang mewawancarai saksi-saksi mata. Dan saksi matanya mengatakan, oh waktu itu kami nelfon ke polisi, kan di permukiman itu ketika Hamas datang kami nelfon ke tentara, tentara datang langsung membombardir, langsung membunuhi semua gitu loh. Jadi termasuk orang Israelnya juga dibunuh. Jadi yang membunuh sebenarnya waktu itu mungkin karena panik, mungkin karena entah apa. Pokoknya intinya yang melakukan penembakan itu sebenarnya adalah tentara Israel sendiri. Jadi orang Hamasnya juga tewas dalam waktu itu, orang Israelnya juga gitu. Nah, itu udah apa sudah banyak terungkap satu demi satu ya yang oh ada 40 bayi dipenggal akhirnya padahal itu kata-kata 40 bayi dipenggal itu udah keluar dari mulutnya Joe Biden juga itu. Kurang apa itu maksud Presiden Amerika Serikat udah ngomong ini terkonfirmasi ini beritanya. Tapi ternyata akhirnya dilacak dari mana nih sumbernya. Terus dilacak oleh jurnalis-jurnalis independen akhirnya terbukti juga tidak dan bahkan waktu itu sempat reporter CNN Sarah Sidner kalau nggak salah namanya dia nulis di Twitternya saya waktu itu hanya menyampaikan eh, apa kata juru bicara militer Israel terkait 40 bayi itu. Eh, dan kan kemudian terbukti tidak ya, terbukti salah. Terus kata Sarah ini, saya harus berhati-hati ke depannya dengan kata-kata saya dan saya minta maaf. Ada tulisnya di situ. Maksudnya ada di Twitternya dia minta maaf untuk itu. Karena waktu itu live siaran live, terus ada 40 bayi dipenggal. Terus dia wawancara sama militer, iya betul 40 bayi dipenggal. Tapi itu informasi sudah tersebar. Ketika ada klarifikasi, nggak sampai juga klarifikasinya gitu loh. Jadi artinya sekali hoax tersebar, dan itu juga yang terjadi di sepanjang 12 tahun Perang Suriah itu yang produksi hoax yang tahun-tahun kapan itu masih terus diproduksi ulang sulit untuk bisa mengcounternya atau membuat itu tidak tersebar lagi karena berita-beritanya itu juga masih ada di internet gitu ya. Jadi berita versi awalnya CNN yang disampaikan oleh Sarah masih ada tidak di take down kan gitu. Dan itu kan terus dibaca entah oleh siapa. Meskipun Sarah sudah minta maaf dan kemudian juga ada klarifikasi, nggak sampai juga klarifikasinya. Itu satu tentang Hamas tentang kabar tentang kekerasan yang dilakukan Hamas terhadap masyarakat sipil. Kalau terhadap
tentara ya namanya sedang perang, ya memang itulah yang terjadi ketika peperangan kan. Cuma kan persoalannya yang dipersoalkan kenapa kok rakyat sipil gitu ya? Kenapa kok rakyat sipil jadi korban? Hamas dipersalahkan atas kejadian tersebut. Nah, itu sudah ada klarifikasi. Yang kedua, apakah benar Hamas itu memang ingin membunuh semua Yahudi di dunia seperti yang disampaikan oleh Bapak yang di podcast itu? Tidak ya, saya mengecek sendiri dokumen Hamasnya sama sekali tidak ada kata-kata seperti itu. Di dokumen Hamas itu, kalau memang perlu nanti bisa saya tampilkan. Eh, Dia mengatakan gini, ada pernyataan bahwa kami melawan, yang kami lawan adalah Zionisme, bukan Yahudi. Kami nggak ada masalah dengan Yahudi, gitu ya. Tapi masalahnya Zionisme itu mengklaim dia itu Yahudi gitu kan, mengklaim dia itu didasarkan oleh ajaran Yahudi. Dan menurut Hamas, menurut kami itu bukan ajaran Yahudi gitu kan. Ya ini Zionisme. Jadi yang kami lawan adalah proyek Zionis yang melakukan pengusiran dan penjajahan terhadap kami. Itu di situ satu. Jadi dan kemudian Syekh Ahmad Yasin juga, pendiri Hamas namanya Syekh Ahmad Yasin, itu videonya masih ada sampai sekarang dan bisa kita akses. Dia mengatakan saya itu tidak benci Yahudi. Saya tidak melawan Yahudi karena dia Yahudi. Yang saya lawan adalah orang-orang yang mengusir saya dari rumah saya. Kalaupun itu saudara saya sendiri melakukan pengusiran itu, ya saya lawan juga. Itu jadi tuduhan kebencian agama itu sebenarnya sudah terklarifikasi sebenarnya kalau kita mau membaca dengan cermat dokumennya, kemudian pidato-pidato para pendirinya. Cuma kan informasi ini kan terhalangi ya, nggak banyak yang tahu gitu. Saya juga tahu setelah saya cari-cari lagi, betul tidak sih di dokumennya itu ada pernyataan seperti itu. Saya cek sendiri kayak gitu. Dan kemudian yang satu lagi yang terpenting juga bahwa ini kan solusinya itu yang sekarang diakui oleh PBB atau istilahnya konsensus internasional atas isu ini adalah two state solution kan. Ada dua negara yang berdampingan dengan damai yaitu Israel dan Palestina. Nah, PLO sejak awal udah bersedia kan two state solution itu karena di perjanjian Oslo tadi. Nah, Hamas di awal-awal tidak mau memang betul. Tapi di 2006 tadi saya sudah singgung ketika mereka oke, baiklah. Pada akhirnya namanya politik itu dinamis. Pada akhirnya orang-orang itu ini kan berubah seiring dengan situasi. Ketika memang kayaknya sudah nggak mungkin lagi deh menuntut seluruh Palestina kembali, itu nggak mungkin lagi. Jadi Hamas bilang, ya sudah kami terima. Kalau memang konsensusnya emang yang komunitas internasional setujunya dengan Palestina yang 67, yang Gaza dan tepi barat saja gitu ya, ya sudah kami terima itu. Yang penting kami berdaulat, merdeka dan berdaulat. Jadi tidak lagi diembargo, tidak lagi diduduki wilayah tepi baratnya kan gitu. Nah, jadi problemnya sekarang kenapa kok belum tercapai juga tuh solutionnya? Siapa yang salah? Siapa yang nggak mau sebenarnya? Kalau pihak Palestina sudah menyatakan mau kan? Baik itu Fatah yang di tepi barat maupun Hamas, Hamas sudah bilang oke, mau, sudah. Yang penting kami merdeka ini, kami nggak diserang lagi. Nah, yang jadi problem adalah Israel yang masih terus memblokade Gaza dan masih terus menyerang. Dan di tepi barat apa yang terjadi? Kan tadi itu pendudukan-pendudukan. Jadi logikanya kalau PBB, kalau Indonesia juga mendukung two state solution. Kalau seluruh negara yang mendukung two state solution itu betul-betul mau menjalankan solusi itu, berarti kan harusnya tepi barat dikosongkan ya. Dikosongkan dari tentara Israel kan? Dikosongkan dari orang-orang Israelnya. Karena itu kan wilayahnya Palestina. Dan secara hukum internasional, settlement atau perumahan-perumahan khusus Israel itu melanggar hukum internasional. Kan tidak boleh ada membangun apa ya, membentuk demografi baru di wilayah pendudukan kan nggak boleh menurut Konvensi Jenewa. Nah, jadi persoalannya di sini ini yang sering eh, atau apa ya istilahnya, banyak yang tidak tahu gitu atau mendapatkan informasi yang salah gitu terkait apa sih solusinya, terus siapa yang tidak mau menerima solusinya, siapa yang menjadi penghalang dari tercapainya solusi ini. Mungkin itu Pak Pres. Ya, terima kasih Mbak Dina.
Teman-teman, ini silahkan ada yang mau bertanya boleh. Ini saya coba chat di chat box dulu ya. Ini ada dari ini dari Mbak Riri nih. Kelompok Yahudi yang kontra ke Zionis apa saja, Bu Dina? Nah, silakan. Karena saya juga dengar kan di Israel sendiri juga sebagian mereka yang notabene juga Yahudi juga tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya gitu. Nah, Mhm. gimana, Pak? Ya, baik, mungkin ini juga ada satu hal juga yang perlu disampaikan juga. Ada hal menarik di Israel itu, 20% orang Israel itu Arab Muslim. Ya, nah Hmm. pertanyaannya, dan itu kemudian dipakai oleh orang-orang yang berusaha menggeser ini ke masalah agama gitu ya, seolah-olah orang Israel itu melawan karena kebencian gitu kan, atau kita atau sebagian dari kita, saya misalnya, saya saya membela Palestina, posisi saya udah jelas saya membela Palestina, tapi orang ngomong gini, ada yang ngomong gini, kamu tuh benci sama eh, kamu tuh kok benci sama Israel, padahal di Israel juga ada Muslim. Terus saya bilang, loh saya tidak benci gitu ya, tidak benci dalam arti bahwa membenci agama, enggak. Jadi yang jadi problem adalah penjajahan, saya bilang gitu. Nah, jadi keberadaan Arab Muslim di Israel itu sering dijadikan eh, argumen untuk tidak membela Palestina, argumen untuk menyalahkan orang Palestina yang melawan gitu ya. Nah, sekarang sejarahnya kenapa sih kok ada orang Arab Palestina di Israel? Karena tadi pengusiran-pengusiran tadi. Kan yang terusir 750.000 orang. Padahal totally kan ada 1,3 jutaan kan. Jadi masih ada yang tersisa di sana di wilayah yang kemudian menjadi Israel gitu. Nah, itu mereka kemudian kan beranak pinak sampai sekarang masih ada. Nah, sebagian dari mereka itu memang akhirnya menjadi apa ya? Setuju lah atau gimana ya istilahnya? Ya akhirnya menjadi anggota militernya Israel misalnya gitu ya. Jadi dia sebenarnya keturunan Arab dan dia Muslim, dia jadi tentara Israel. Ada yang seperti itu. Dan kemudian tapi ada juga yang dia bertahan di sana, istilahnya itu sumud, istilahnya itu melawan dalam diam. Jadi dia diam di sana gitu, meskipun mengalami apartheid, mengalami diskriminasi, dan diskriminasi ini sudah diakui juga ya dalam laporan Amnesty International, dalam laporan Human Rights Watch itu disebutkan, memang diakui bahwa terjadi diskriminasi antara orang eh, Israel yang Yahudi gitu ya, dengan orang Israel yang keturunan Arab dan Muslim itu ada. Misalnya sekolahnya itu berbeda gitu kan, masuk rumah sakitnya beda, jadi layanan-layanan publiknya itu berbeda. Nah, orang-orang Arab ini ya ada yang bertahan dengan tujuan untuk melawan, istilahnya melawan dalam diam, sumut gitu ya. Jadi ya sudah, kita tetap di sini, kita tetap menjaga agar demografi Israel itu tetap eh, banyak orang Arabnya gitu. Itu salah satu jenis perlawanannya mereka juga gitu. Nah, kemudian ada juga yang mereka bikin partai politik dan berusaha untuk eh, mempengaruhi jalannya politik di Israel. Jadi misalnya di parlemen mau ada undang-undang yang diskriminatif, mereka punya suara di parlemen, berusaha melawan itu. Tapi karena sangat sedikit, ya kalah juga. Tapi itu kan salah satu bentuk perjuangan. Makanya di Israel pun eh, cukup banyak lembaga-lembaga LSM-LSM, tokoh-tokoh yang memang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Israel yang melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional terhadap Palestina gitu ya. Dan salah satunya misalnya kalau menyebut nama, misalnya ada LSM yang disebut yang bernama B'Tselem, itu dengan sangat konsisten itu mencatat satu persatu eh, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Israel di tepi barat. Jadi per hari, benar-benar hari ini orang yang diusir namanya ini, kawasannya di sini, terus yang terluka sekian orang, yang meninggal sekian orang.
dicatat, didokumentasikan oleh mereka sehingga nanti di akhir tahun dari tanggal sekian tanggal sekian ada sekian hektar yang dirampas, ada sekian hektar kebun-kebun yang dibakar, ada sekian orang Palestina yang terbunuh, ada sekian yang ditangkap, yang anak-anak berapa orang, yang perempuan berapa orang, yang laki-laki, detail sekali. Dan itu yang melakukan adalah LSM Israel, orang Israel gitu ya, karena mereka tahu bahwa ini salah. Jadi mereka membantu dengan cara itu. Kemudian kalau di luar negeri, di internasional itu ada yang disebut Neturei Karta, itu orang-orang Yahudi Ortodoks. Mereka mengatakan gini, ajaran Yahudi yang asli itu adalah ajaran yang tidak membolehkan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak ada 10 amalan aturan itu ya, saya tidak hafal, tapi seluruhnya aturan yang sangat sangat baik gitu, sama seperti di Muslim juga, nggak boleh mencuri, nggak boleh ini, nggak boleh, pokoknya secara universal itu adalah aturan yang memang itulah aturan dari Tuhan gitu ya. Nah, mereka menyalahkan Israel. Loh, kalian tuh justru kalau memang betul-betul mengaku Yahudi, kenapa melakukan seluruh pelanggaran dari ajaran Yahudi yang asli? Nah, itu mereka Natura Karta itu selalu menyuarakan itu selama ini. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan dua di antaranya. Ya. Ini juga sejalan dengan kita di Leo kan juga belajar tentang pisahkan antara being dan doing. Nah, sikap-sikap kita ini sepertinya memang lebih ke arah doing kan ya. Jadi kita tidak membenci orang Yahudi, tetapi kita menyikapi perbuatan-perbuatan gerakan Zionis, gerakan untuk mendirikan negara Israel yang kebetulan di sana mayoritas agamanya Yahudi, tapi bukan Yahudinya, tapi gerakannya gitu ya Mbak Dina ya. Apakah kesimpulan saya ini perlu diluruskan mungkin? Ya, jadi kalau Zionisme itu kan gerakan ya, yang tadi itu dibentuk oleh Herzl itu ya. Nah, gerakan Herzl-nya sendiri sebenarnya seorang ateis sebenarnya, Theodor Herzl ini. Tapi dia kemudian memanfaatkan ajaran Yahudi untuk menjustifikasi gitu. Jadi gimana ya? Jadi kalau yang narasinya Neturei Karta itu rabi-rabi Yahudi dari Neturei Karta mengatakan Zionisme itu tidak sama dengan Judaisme. Zionisme adalah gerakan politik, tapi memanfaatkan agama, memanfaatkan narasi-narasi agama untuk menjustifikasi apapun keputusan-keputusan politik yang mereka buat. Itu penjelasannya. Nah, sebelum ke yang raise hand, Uti, ini satu lagi deh yang dari chat yang udah ditulis tadi dari Mbak Putri ya. Ada yang bilang Hamas itu teroris yang dibuat oleh Amerika sendiri. Apakah itu benar? Ini post-truth atau bukan ini Mbak Dina? Silakan. Baik, ya itu juga beredar juga ya. Saya lupa tadi menyebut bahwa Hamas itu bukan dibentuk Amerika, dibentuk oleh Israel sendiri katanya gitu ya. Hamas itu kan dulu dibentuknya sama Israel untuk apa? Untuk melemahkan Fatah, untuk melemahkan PLO Yasser Arafat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, apa yang terjadi waktu itu kan Israel ini pernah betul-betul menduduki Gaza. Jadi kalau sekarang kan tentara Israel tidak ada di dalam Gaza ya, kecuali setelah ada perang darah ini. Tapi full Gaza itu orang Palestina semua saat ini gitu ya. Tapi dulu ada masa ketika orang Israelnya ada di dalam Gaza, tentaranya, administratifnya, kemudian juga bahkan ada permukiman-permukiman yang dibangun di sana yang isinya adalah orang-orang Israel gitu yang dihuni oleh orang-orang Israel. Nah, orang Palestinanya waktu itu ulamanya Syekh Ahmad Yasin namanya itu kemudian bikin semacam organisasi amal gitu ya. Ya kalau mungkin contohnya kalau di Indonesia mungkin Muhammadiyah gitu ya. Jadi organisasi yang sifatnya sosial sama sekali tidak ada militernya. Jadi rumah sakit, sekolah gitu ya. Pokoknya layanan publik lah. Nah, tapi kan yang berkuasa secara hukum atau yang menguasai, mengontrol ya, mengontrol keamanan, mengontrol hukum kan Israel waktu itu.
Nah, Israel memang menyumbang ke organisasi ini gitu loh. Kenapa ya? Itulah bagian mungkin yang namanya dinamika politik gitu ya. Saya pikir kalau analoginya di Indonesia itu seperti apa ya? BPUPKI dulu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Itu kan yang mendirikan kan Jepang. Ya kan Jepang ngasih duit juga gitu ya. Tapi apakah kemudian proses kemerdekaan kita bilang, oh ini kan kita utang budi nih sama Jepang, nggak bisa juga kan? Tapi ini kan prosesnya memang waktu itu ada kondisi di mana Jepang merasa perlu untuk membantu dengan cara bikin lembaga persiapan kemerdekaan gitu ya. Nah, eh, mungkin itu tidak apple to apple, tapi intinya kekuatan pendudukan atau occupying power itu sangat mungkin untuk memberi dana gitu kan, sangat mungkin untuk memberi dana kepada pihak yang eh, didudukinya. Jadi memang waktu itu ada dana yang mengalir ke organisasi ini. Namanya apa ya? Saya lupa namanya. Nah, tapi kemudian tahun 80-an itu mereka mulailah ini apa? Kayaknya kalau organisasi sosial saja kita kapan merdekanya kita akan terus diduduki, kita akan terus dijajahan gitu. Jadi ada dinamika di situ akhirnya mereka membuat sayap militer namanya Izzuddin Al-Qassam. Nah, mulai melakukan perlawanan bersenjata. Tapi kondisi ini kemudian di framing, oh itu kan Hamas dulu kan didirikan oleh Israel gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Uti, nanti dari Uti langsung dijawab oleh Mbak Dina saja, karena saya sebentar mau ke toilet. Langsung silakan. Oke, Mbak Dina, terima kasih penjelasannya nih membuka pengetahuan saya karena saya juga nggak tahu sejarahnya seperti apa. Tapi biasanya kan di setiap perang atau antara dua negara atau beberapa negara pasti ada faktor ekonominya. Apakah Mbak Dina apakah memang ada faktor ekonomi di balik konflik ini gitu loh. Sebenarnya UUD lah, ujung-ujungnya duit lah. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan Israel ngotot banget dengan nggak hanya sebagai kedaulatan, tapi ada faktor-faktor ekonomi yang menjadi uh, pemicunya atau yang sebenarnya UUD lah, ujung-ujungnya itu duit gitu loh. Mungkin nggak cuma buat Israel, tapi mungkin buat negara-negara lain yang berkepentingan. Makasih Mbak Dina. Iya, ada ya, memang jelas sekali gitu ya. Jadi Gaza ini sebenarnya sejak tahun 50-an itu sudah ada juga dokumennya, memang itu sudah direncanakan untuk dikosongkan dari orang Palestina. Jadi sudah ada upaya untuk mengevakuasi orang Palestina di Gaza untuk pindah ke Sinai. Jadi keseluruhan Gaza itu dikuasai oleh Israel. Itu rencana tahun 50-an. Tapi kan kemudian akhirnya ketika rencana itu bocor ya ada perlawanan dan lain-lain akhirnya batal. Nah, yang sekarang ini yang terjadi adalah Israel itu saya pikir dia mengambil kesempatan untuk jadi kan intinya bangsa Palestina melakukan perlawanan gitu ya di 7 Oktober itu. Nah, ketika terjadi perlawanan itu, mereka melihat ada kesempatan untuk menjalankan rencana yang lama itu. Rencana untuk yang tadi itu mengosongkan Gaza. Sehingga makanya dibombardir terus kan. Jadi benar-benar tidak mau berhenti dan bahkan juga pernyataan juru bicara militer Israel tuh ketika diwawancarain, kenapa kok membombardir rumah sakit, sekolah, ya gedung-gedung perumahan. Terus dia bilang benar-benar kata per kata dia bilang memang tujuannya adalah damage, not accuracy. Memang tujuannya adalah merusak, bukan akurasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus dirusak semuanya, harus dihancurkan semuanya? Eh, Dokumen yang terbaru yang juga akhirnya terungkap, ya memang akhirnya, jadi kan ini dinamis ya, jadi bukan dokumen lama lagi. Jadi, oke, perkembangannya kayak gini, kita laksanakan saja, kosongkan supaya Gaza ini kosong dan kita bisa menguasai Gaza. Nah, sekarang pertanyaannya buat apa kan gitu ya? Kenapa harus dikuasai? Nah, itu kita lihat lagi beberapa tahun sebelumnya itu sudah ditemukan cadangan gas yang sangat besar di Gaza, di pantai Gaza itu, gitu. Dan secara hukum internasional, artinya gini, PBB kan mengakui Gaza dan
tepi barat wilayahnya Palestina kan gitu ya. Berarti itu gas itu miliknya orang Palestina harusnya. Ketika dieksplorasi, perusahaan-perusahaan datang untuk mengeksplorasi gas itu, ya berarti itu pendapatannya orang Gaza, orang Palestina gitu ya. Nah, ini yang ingin diambil alih oleh Israel, dan kemudian juga mereka juga kalau ini berhasil dikosongkan juga mereka akan membuat smart city, wilayah pariwisata, karena itu kan pantai ya, dan indah sekali pantainya gitu, dan itu jadi bisa menjadi resort, menjadi eh, apa kawasan turisme, dan itu udah rencana-rencana itu juga udah dikemukakan di berbagai kesempatan ya. Jadi oh ini nanti bisa kita bikin wilayah eh, wisata, penghasilannya banyak dan lain-lain. Nah, makanya di pidato Ibu Menlu di PBB itu kan menolak pengosongan Gaza, tuh menolak karena Kementerian Luar Negeri juga udah tahu itu jangan sampai Gaza dikosongkan gitu kan. Kalau Gaza dikosongkan nggak akan balik lagi. Jadi misalnya oh sekarang ngungsi aja lah dulu ke Mesir gitu ya. Kalau Mesir mau, Mesir nggak mau terima juga itu. Seandainya benar Mesir eh, membuka pintunya dan orang Gaza semua yang 2,5 juta itu pergi ke sana, tidak akan kembali, itu pasti akan ditutup dan ya sudah jadi pengungsi lagi. Jadi orang Gaza yang sekarang itu kan pengungsi, 75%-nya pengungsi, bukan orang Gaza asli. Mereka adalah pengungsi dari wilayah-wilayah yang lain tadi, yang pengungsian-pengungsian tadi kan. Jadi mereka sudah jadi pengungsi, sekarang ada upaya untuk menjadikan mereka pengungsi lagi ke Sinai. Tapi Mesir masih bertahan, oh nggak bisa, ini kan tanah kami, kenapa tiba-tiba kami harus menampung 2,5 juta orang, itu luar biasa juga gitu ya. Nggak mungkin juga ditanggung oleh Mesir. Nah, tapi ya itulah kalau mencari motif ekonominya itu ya. Memang ada yang dikejar, yaitu itu cadangan gasnya sangat kaya di pantai Gaza. Jadi Makasih Mbak. semacam jebakan Batman juga itu ya, ultimatum untuk mengosongkan itu ya. Ya, ya. Makanya Bu Menlu kan bilang nggak bisa. Jadi solusinya bukan mengevakuasi keluar, tapi hentikan serangan kan gitu kan. Jadi soal kalau evakuasi keluar tuh kayak ya udah kalian keluar gitu kan, terus nanti kami bom. Nah, kan jadi tujuannya apa sebenarnya kalau sudah kosong tapi kok masih teruskan dibom kan gitu ya. Nah, akhirnya ya itu digabungkan dengan dokumen-dokumen yang ditemukan, ya ternyata memang ada rencana untuk mengambil alih Gaza ini secara penuh. Nah, Mbak Dina, ada semacam ini benar atau tidak update-nya? Kok negara-negara Arab sekitar Palestina itu kok kayaknya terkesan diem-diem dan tidak melakukan pembelaan misalnya, sampai dengan Yaman kemarin mendeklarkan gitu. Ada apa? Mengapa? Nah, ini jawabannya apa, Mbak? Jawabannya itu kita harus kembali ke sejarah mengapa mereka ada di kursi kekuasaan hari ini. Misalnya nih, Raja Arab Saudi kenapa jadi raja hari ini? Raja Jordan bagaimana dia bisa jadi raja di Jordan? Gitu ya. Raja di Uni Emirat Arab, di Bahrain, rezim-rezim Teluk itulah kerajaan-kerajaan di Arab Teluk itu, kenapa kok mereka jadi raja gitu ya? Nah, itu kalau dilihat sejarahnya itu adalah eh, berkat tanda kutip jasanya Inggris gitu ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara dibentuk, nah jadi kan pasca Perang Dunia Satu tadi itu ada mandat ya, tadi mandat-mandat itu loh. Nah, itu kan mereka sebenarnya mempersiapkan siapa nih yang akan menjadi penguasa di wilayah-wilayah ini, supaya meskipun kami tidak di sana lagi, kerjasama tetap jalan, gitu loh. Istilahnya apa ya? Istilahnya eh, kondisinya tuh neokolonialisme ya. Jadi tidak ada lagi penjajahan fisik, sudah nggak ada lagi. Tapi masih berlanjut dominasi ekonominya, dominasi politiknya, itu masih berlanjut gitu. Nah, jadi raja-raja yang ada hari ini itu eh, berada di tampuk kekuasaannya karena memang dibantu oleh Inggris waktu itu. Dan kemudian kan
berganti posisi ya. Jadi yang tadinya Inggris dan Prancis yang besar powernya di Timur Tengah kemudian digantikan oleh Amerika Serikat karena perusahaan-perusahaan Amerika Serikat lah yang kemudian mengekspor minyak-minyak di Timur Tengah gitu ya. Jadi berlanjut sampai hari ini. Sehingga mereka itu, ini juga ada di buku yang tadi saya sarankan, yang International Politics of Middle East itu. Jadi negara-negara Arab ini dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, dalam menetapkan nasibnya, ya Heinebus itu nulisnya destiny gitu ya. Dalam menetapkan nasibnya itu nggak bisa secara mandiri. Mereka pasti terkooptasi atau didominasi oleh negara-negara besar, Amerika, Inggris, Prancis gitu. Nah, sekarang Amerika, Inggris, Prancis posisinya jelas mendukung Israel gitu ya. Jadi itulah sebabnya Blinken kan ketika datang kan langsung mendatangi itu ya negara-negara sekutunya yang datang ke Saudi, bertemu dengan Saudi. Yang terbaru ini di Jordania ketemu sama pimpinan Qatar, Menlu Qatar, sama UAE, Bahrain, Mesir, Arab Saudi ya bertemu di Jordan. Ya, untuk itu koordinasi ya kan. Nah, lalu apa yang dilakukan sekarang ya mereka membantu. Apakah mereka tidak membantu? Dananya luar biasa besar. Gaza itu kan kalau kita lihat itu kan apartemen-apartemen ya. Gedung-gedung bagus kan itu. Dari mana dananya? Dari negara-negara kaya raya ini. Jadi mereka membantu sebatas dana saja, membantu uang untuk kemanusiaan, untuk ekonomi, membangun rumah-rumah, rumah sakit. Tapi tapi akar masalahnya kan nggak selesai ya. Nah itu yang kata Bu Retno itu, perdamaian hanya akan bisa dicapai jika akar masalahnya diselesaikan. Nah saya pikir Bu Retno itu juga pakai teori yang saya bilang tadi, ya resolusi konflik itu. Harus lihat dulu akarnya. Kalau akarnya tidak ditemukan mana yang akarnya dan itu nggak diselesaikan, tidak akan ada perdamaian. Mungkin ada gencatan senjata tapi tidak selesai masalahnya, gitu ya. Nah, jadi bantuan dari Arab itu, apakah mereka membantu? Membantu, tapi tidak sampai ke titik yang seharusnya. Nah, sekarang yang terjadi kan Yaman ya, Yaman itu Arab juga, tapi Yaman ini adalah negara Arab yang paling miskin di Jazirah Arab, dan sejak 2015 itu dibombardir oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Diperangi habis-habisan sampai kata PBB ini Yaman ini sudah tragedi kemanusiaan gitu. Bencana terbesar abad ini. Saking hancurnya Yaman itu gitu, dibombardir terus oleh Saudi dan Uni Emirat Arab. Nah, Yaman itu menyadari bahwa di belakang Saudi dan Uni Emirat Arab itu ada Prancis dan Inggris, ada Amerika Serikat dan Inggris. Dan Arab Saudi juga ngomong, oh ya di ruang komando kami memang ada jenderal-jenderal Inggris dan Amerika. Dia juga mengaku kayak gitu. Jadi Yaman memahami bahwa dia diperangi karena bukan sekedar keputusan individu Saudi dan Emirat saja, tapi ada Amerika dan Inggris di belakangnya. Sehingga dalam konteks Palestina, kan Palestina juga di belakang Israel juga ada Inggris dan Prancis kan gitu ya. Jadi Yaman mengatakan, oke, kami bantu Palestina karena musuh kita sama. Makanya mereka mengirimkan rudal ke Israel, tapi dicegatnya justru oleh Saudi karena kan lewat udaranya Saudi ya. Itu kan Yaman di bawah Saudi. Jadi kalau mau ngirim rudal ke Israel ya pasti lewat Saudi. Nah, Saudi sekarang yang makanya jadi ada joke juga ya di media sosial. Oh, Saudi sekarang menjadi penangkal udaranya ini ya, penangkal udaranya Israel gitu ya. Karena Saudi sekarang yang jadi gardanya Israel. Pokoknya kalau ada rudal dari Yaman mereka yang mencegah. Oke, semakin menarik teman-teman karena banyak stigma-stigma Arab, Muslim segala macam. Ternyata mereka sendiri juga dengan alasan-alasan politik, ekonomi juga saling bertengkar gitu ya. Nah, ini kepada teman-teman yang belakangan tadi hadir, kita seperti yang disampaikan Mbak Dina menganalisa situasi ini menggunakan teori resolusi konflik
yaitu ada 4 hal yang perlu dilihat tadi ya. Apa aja Mbak Dinas? Boleh lagi? Pertama, Triggering factor, triggering factor. triggering factor, kemudian pivotal factor, Oke, akarnya, oke. kemudian mobilizing factor ya, hal-hal jadi tokoh-tokoh dalam konflik itu, aktor-aktor utama dalam konflik itu. Oke. Yang kan dia memobilisasi kan ya, si tokoh Ya. ini akan memobilisasi pasukannya masing-masing. Mhm. Kemudian yang terakhir itu aggravating factor, faktor-faktor yang memperuncing. Yang tadi ditanyakan oleh Mbak Uti itu ekonomi, nah itu masuk ke aggravating kalau menurut saya. Terus perusahaan-perusahaan senjata, nah itu kan. Sekarang ini yang paling banyak secara materi, siapa yang paling banyak untung dalam perang 30 hari terakhir ini, itu adalah perusahaan-perusahaan senjata Amerika Serikat. Karena senjata-senjata yang dipakai oleh Israel, bom-bomnya itu didatangkan dari Amerika Serikat. Produksi Amerika Serikat. Oke. Nah, kita akan bikin lebih seru lagi dulu nih dengan pertanyaan dari Mbak Putri nih. Nah, Mbak Putri ini pertanyaannya pertanyaan bernada kayak apa, gibah atau apa. Tapi kita perdalam lagi ya. Mbak Putri mengatakan, terus ada juga yang bilang pimpinan Hamas enak-enakan tinggal di negara lain sedangkan pasukannya mulai perang. Apakah benar? Lanjut lagi. Padahal Israel itu mayoritas Yahudi. Yahudi tidak sama dengan Kristen atau Nasrani. Kenapa orang Kristen Indonesia sepertinya sangat membenci Palestina dan sangat berpihak kepada Israel? Ini mengandung generalisasi. Sebelum ke Mbak Dina, kita tanyakan teman-teman kita yang di Kristen yang ada di sini. Mungkin bisa Irfan, bisa Pak Indra, atau siapa lagi di sini. Silakan, mungkin ada urun suara ini. Biar seru. So, posisiku jelas, kita kan ini tentang humanism. So, segala sesuatu yang tidak menyangkut dengan bagaimana seseorang tidak memanusiakan manusia, itu pasti kita benci. So, ya ini berarti generalisasi. Mungkin yang bisa aku anggap adalah, mungkin kebanyakan orang ini sudah termakan frame agama yang dipakai. Sehingga menganggap ini adalah konflik agama. Padahal yang tadi Mbak Dina bilang, ini kan konfliknya adalah tentang penjajahan. Dan segala macam yang bentuknya penjajahan, bahkan kan di UUD kita juga bilang kita nggak mau ada penjajahan, kita mau semua orang tuh merdeka gitu, dan bisa menjadi manusia yang bisa striving, yang bisa punya hak untuk hidup bahagia, yang punya hak untuk menghidupi hidupnya sebagaimana dia ingin menghidupi hidupnya. Nah, jadi kalau aku pribadi, aku stand in the positions of humanism. Jadi aku tidak setuju atas perang itu sebuah kejahatan, itu sebuah peperangan yang merenggut banyak nyawa. Dan yang tadi seperti Mbak Dina bilang juga bahwa terlalu banyak faktornya yang mungkin kita nggak ngerti. Kayak tadi aku juga baru tahu bahwa di negara Arab itu juga ternyata pendukung-pendukungnya Amerika, dan ternyata ada kebutuhan-kebutuhan uang di situ, itu juga aku baru tahu. Dan ini kan jadi memperlengkapi pemahaman kita, memperlengkapi satu sudut pandang yang kita tadinya nggak punya. Dan sepertinya memang tadi Mbak Dina juga bilang ini akan sangat panjang sekali dan akan sangat kompleks kalau kita mau jadikan ini hanya sekedar frame agama ataupun bahkan sekedar frame etnis. I think it's more than that. Oke. Ini teman-teman boleh berbeda informasi ya, beda rujukan nggak apa-apa. Nanti kita satukan aja di sini. Nah, kalau sudut pandang Pak Indra bagaimana menanggapi tadi? Apakah benar orang Kristen di Indonesia itu cenderung membela Israel misalnya, membenci Palestina? Gimana tanggapan Pak Indra, Pak? Ya, Pak Pras, dari pemahaman saya, nggak semuanya begitu ya Pak Pras ya. Karena saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Irfan. Saya pribadi juga memandangnya kan ini adalah sesuatu ya tidak tidak terkait tentang agama atau apa, tapi ya tentang human ya, tentang manusia gitu. Sebuah kejahatan yang dilakukan, apapun latar belakang frame yang dibangun kan itu yang kita sendiri nggak paham Pak Pras. Itu sih Pak Pras. Oke. Mm-mm. Nah, terima kasih Pak Indra. Sama Pak Pras. Mbak Dina, gimana tanggapan atau menjawab pertanyaan Mbak Putri tadi? Baik, yang pertama masalah pimpinan Hamas yang kabarnya gitu ya enak-enakan di Qatar. Ya, ada dua tertuduh utama ini pimpinan Hamasnya. Siapa itu? Khalid Mash'al sama Ismail Haniyah. Mereka memang di Qatar dan mereka memang di hotel mewah.
Terus saya waktu itu ada juga waktu itu nanya, benar nggak itu di hotel mewah? Ya kali pimpinan organisasi sebesar itu, maksudnya yang orang VIP, VVIP kan itu, dan betul-betul dijaga karena setiap saat sangat mungkin dibunuh dua orang ini kan gitu ya. Ya kali VVIP tinggal di losmen, saya bilang gitu ya. Jadi sangat wajar. Maksudnya saya aja narasumber narasumber biasa-biasa aja itu ditaruh di hotel bintang 4 kalau saya diundang di berbagai kota gitu ya. Saya bilang seperti itu. Jadi kalau mereka tinggal di hotel mewah, ya memang seharusnya seperti itu gitu ya. Karena mereka harus dijaga keamanan dan mereka itu ditanggung oleh Qatar. Qatar itu negara yang sangat kaya raya gitu ya. Gak mungkin lah Qatar ngasih orang VVIP gitu, orang yang sangat penting dan keamanannya sangat terancam keamanannya dikasih di hotel yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi itu, dan kalau di hotel kan foto yang beredar tuh dia lagi nge-gym. Lah kalau di hotel mewah kan memang ada gym ya gitu kan. Nah kita saja yang orang biasa-biasa saja juga nge-gym. Kalau kita ke hotel mewah ada kolam renangnya, ada gymnya, kita juga manfaatkan kan. Nah ini tokoh besar loh gitu ya, maksudnya itu satu ya. Dan kenapa mereka di Qatar? Mereka nggak bisa pulang ke Gaza. Itu sebabnya gitu kan. Jadi mereka tertahan di luar gitu, dan mereka di luar itu juga tidak diam saja, tapi terus ke sana sini menjalin mencari dukungan gitu kan, untuk perjuangannya mereka. Baik, yang kedua masalah dukungan, ya memang di media sosial terus terang saja saya juga banyak mendapati gitu ya, teman-teman yang bukan teman karena saya nggak kenal juga, netizen yang non Muslim yang pro Israel, tapi juga ada juga yang Muslim dan pro Israel juga banyak juga gitu ya. Nah, eh, menurut saya pada akhirnya ketika situasinya kayak gitu loh, yang Muslim juga ada loh yang pro Israel ya gitu kan, dan apa artinya situasinya adalah menurut saya ini informasi yang mereka dapatkan itu salah gitu, sehingga mereka salah mengidentifikasi situasinya gitu ya. Nah, tapi secara jelas juga ini bahkan ditulis oleh Robert Gilpin, dia itu profesor hubungan internasional di Amerika Serikat. Jadi karyanya ini naskah akademik gitu ya, dimuat di jurnal yang paling top juga, Journal of IR di Amerika Serikat. Nah, itu dia menulis bahwa memang ada dalam sistem politik Amerika Serikat itu yang sangat berpengaruh dalam menetapkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ada 3, dia bilang. 1, kelompok neokon, 2, kelompok ultra konservatif, dan yang ketiga adalah kelompok Kristen evangelis. Itu yang dia tulis. Nah, 3-tiganya ini pro dengan Israel. Makanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sangat pro Israel. Apapun yang terjadi, Israel harus dibela. Nah, kalau Gilpin mengatakan ini, kalau situasi ini diteruskan, yang rugi adalah Amerika Serikat sendiri. Gilpinnya realis. Nah, ini juga realis itu istilah dalam HI ya. Gimana ya? Jadi Robert Gilpin ini mengatakan bahwa dengan situasi seperti ini, Amerika rugi. Jadi sebuah negara, doktrinnya ya, doktrin kebijakan luar negeri itu adalah negara harus mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, tapi karena 3 kelompok ini, ultranasionalis, neokon, sama kelompok Kristen evangelis ini selalu fokusnya ada di menjaga Israel, tanda kutip. Nah, itu kebijakan kita jadi malah akhirnya perang-perang terus nih, kata Gilpin. Itu juga diperkuat oleh Profesor HI yang lain, itu Mearsheimer sama Stephen Walt. Dia tidak khusus membahas tentang kelompok Kristen, tapi mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memang terlalu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pro-Israel sehingga merugikan orang Amerika sendiri itu. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Gilpin dalam artikelnya itu, ketika dia menyebut Kristen evangelis, itu adalah menurut dia umat Kristen yang ketika membaca kitab suci itu persis seperti apa adanya gitu. Jadi misalnya saya tidak berani mengutip yang mana, lupa saya detailnya. Tapi ini sudah saya bahas juga dengan seorang teman, seorang Katolik
beliau pernah di seminari, kuliah lulusan seminari, saya menanyakan satu hal, apa betul Palestina itu tanah yang dijanjikan untuk Yahudi dan apa betul itu ada di kitab? Kitabnya yang mana, ayatnya yang mana? Itu pertanyaan saya. Kalau pengen menyimak ada di podcast saya. Jadi saya mengundang beliau, terus kita sama-sama baca tuh kitabnya gitu. Tapi kan saya bukan ahli agama, jadi saya hanya menyimak beliau bicara apa. Nah ini ayatnya begini, ayatnya begini. Nah ternyata kalau menurut Pak Felix ini dalam di agama eh, Kristiani pun tidak boleh satu ayat langsung dipakai gitu ya. Ada tafsirnya harus dipelajari, ayat sebelumnya gimana, ayat setelahnya gimana. Nah itu kan persis seperti Al-Quran kan. Kita nggak bisa satu ayat, betul ada betul kan satu ayat, bunuhlah di mana kalian lihat, kan ada ya. Tapi kan nggak boleh diambil saja itu kata membunuh itu asbabun nuzulnya apa dan lain-lain. Nah, itu di Islam juga ada kelompok yang seperti itu kan. Kelompok-kelompok yang jadi ISIS, jadi Al-Qaeda itu kan jenis yang kayak gitu. Satu ayat dipakai begitu aja gitu kan. Oh, orang Yahudi ini jahat dan harus dibunuh. Saya tidak tahu ayatnya apa, tapi pokoknya kebencian orang Yahudi nggak akan ridho bla 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 gitu kan ada ayatnya gitu. Oh, berarti harus diperangi. Nah, padahal konteksnya tidak seperti itu. Nah, jadi memang ada kelompok-kelompok, saya pikir di agama manapun ya ada kelompok yang disebut ekstrim gitu ya. Jadi memaknai ayat-ayat kitab suci itu dengan cara yang tidak tepat gitu, sehingga akhirnya menggunakan ajaran agamanya untuk mengambil keputusan-keputusan yang juga tidak tepat juga gitu. Nah, kemudian kita lihat juga duta besar Israel untuk PBB itu di sidang PBB itu bahkan membacakan ayat itu gitu kan, membacakan ayat Torah uh, dan mengatakan bahwa ayat yang dibaca itu adalah ayat yang tentang tanah yang dijanjikan itu, dan kemudian dia mengatakan bahwa inilah uh, dokumen ya atau sertifikat untuk negara kami. Nah, jadi kan memang ada pihak-pihak yang baca ayat ya sudah itu artinya gitu ya. Soalnya apa ya istilahnya menjustifikasi perilaku yang salahnya dengan ayat. Dan itu terjadi di orang Yahudi, terjadi di orang Kristiani, dan terjadi di orang Muslim juga ada gitu kan. Jadi kita perlu juga memahami bahwa memang ada yang seperti itu gitu. Jadi artinya kita menerima bahwa memang ada yang kayak gitu kan. Bukannya denial gitu kan. Kadang ada yang denial kan. Kalau saya tidak tahu kalau di agama lain, tapi kalau di Islam kan ada yang kayak gini. Nggak mungkin Islam itu mendukung terorisme. Itu ISIS yang bikin Amerika. Nah, ini denial banget ya. Padahal yang anggota ISIS siapa? Kan Muslim juga. Nah, kan harusnya diterima bahwa memang ada sebagian orang yang salah gitu memahami ayat-ayat gitu ya. Sehingga dia dalam kesalahan itu di akhirnya keputusannya jadi salah juga. Misalnya membenarkan terorisme misalnya kayak gitu. Selama kita masih denial, nggak mungkin, tidak bisa diobati kan gitu ya. Nah, ketika kita oke, berarti memang betul nih kalau di Islam ya. Oh, berarti memang betul ada kelompok yang memang radikal, ekstrim, ya berarti kita cari solusinya apa gitu ya, edukasi dan lain-lain. Dan itu yang dilakukan oleh BNPT ya. BNPT kan berusaha menyelesaikan persoalan itu. Mungkin itu Pak Presiden. Oke, jadi di sini ada learning tentang menerima. Kita hanya bisa mengubah apa yang sudah kita terima. Jadi selama Anda tidak terima ditinggal sama mantan Anda, itu Anda tidak bisa move on. Silakan teman-teman. Sambil menunggu yang mau resen, coba saya lihat di chat lagi. Ini saya jadikan satu ini ya. Pertanyaan ini dari Mbak Indah. Kenapa BBB seolah mendiamkan? Kenapa Bu Dina? Kemudian nyambung juga Mbak Iis, menurut Mbak Dina, apa saran respon dan sikap yang kita perlu ambil dalam situasi sekarang? Kemudian Mbak Putri, bentar.
Mbak Fitri, melihat kondisi yang jelas melanggar HAM seperti sekarang ini, apakah PBB yang memiliki power untuk menghentikannya? Apa yang bisa kita perbuat? Nah, ini berarti tentang apa yang sudah apa sih keterbatasan PBB sehingga tidak bisa menghentikan situasi sekarang, dan kita di Indonesia itu sebaiknya sikap kita yang kondusif itu yang seperti apa? Gimana Mbak Dina? Baik, ya kebetulan beberapa hari terakhir tuh tiap hari tuh saya diwawancarain ya, terutama sama Metro, habis itu sama besoknya sama iNews, besoknya lagi sama iNews, habis itu Metro, habis itu Kompas. Pertanyaannya sama semua. PBB gimana? Baik, ya ini memang pertanyaan banyak orang ya, PBB kok tidak bisa melakukan apapun. Sebenarnya PBB bisa melakukan tapi tidak mau. Ya, kasus 2011 Libya. Waktu itu bulan Februari ada tuduhan bahwa Presiden Gaddafi, presidennya Libya itu melakukan kejahatan kemanusiaan. Hanya dalam sebulan sidang, apa keputusan Dewan Keamanan PBB waktu itu? Oh, ini ada kejahatan kemanusiaan, kita berikan kepada NATO mandat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Hanya dalam waktu singkat, NATO langsung menyerbu Libya dan Presiden Gaddafi-nya terguling. Artinya punya kekuatan PBB itu kalau mau, masalahnya kan nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena PBB itu kan ada 5 negara yang punya hak veto ya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, eh, Tiongkok sama Rusia. Kenapa mereka punya hak veto itu? Karena mereka ketika PBB didirikan, mereka lah negara-negara terkuat gitu ya. Jadi mereka yang bikin ya mereka yang bikin sendiri pula aturannya. Oh kita aja kan. Jadi memberikan hak khusus untuk diri mereka sendiri. Jadi ini bukan lembaga yang demokratis sebenarnya. Nah, khusus untuk Israel itu Amerika Serikat karena kebijakan luar negerinya memang membantu Israel tanpa syarat. Tadi sudah diceritakan kenapanya, tapi kita sampai pada karena Amerika Serikat kebijakan luar negerinya memang sangat pro Israel, apapun keputusan di Dewan Keamanan yang membahayakan Israel itu akan diveto. Jangankan membahayakan ya, perdebatan untuk perdebatan yang banyak terjadi di Dewan Keamanan itu hanya sekedar pemilihan kata-kata. Mau condemn atau concern. Hanya ngomong gitu dong. Mau mengutuk, kalau mengutuk itu paling tinggi tuh. Apa biasanya itu nggak mau Amerika Serikat. Oh kita veto nggak bisa condemn gitu kan? Kalau paling yang keluar tuh concern, prihatin gitu. Itu hanya sekedar kata-kata. Jangankan sampai ke yang kayak tadi tuh Libya. Oh, kita kasih mandat kepada NATO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Atau kan sebenarnya bisa kita memberikan mandat kepada negara-negara A, B, C untuk membentuk pasukan perdamaian. Sebenarnya bisa dilakukan. Tapi tidak mau gitu. Nah, tahun 2021 itu kan sebenarnya juga ada perang besar-besaran juga ya. Maksudnya tidak sebesar sekarang. Serangan. Itu apa yang terjadi? Cina waktu itu mengusulkan supaya Dewan Keamanan PBB sidang. Baru usul ini. Sidang yuk gitu kan. Sidang untuk membahas ini kasus di Gaza ini. Kasihan orang Gaza dibom gitu ya. Apa yang terjadi kata Amerika? Enggak, kita enggak mau rapat. Enggak jadi sidangnya. Karena untuk rapat pun nggak mau gitu loh. Jangankan mau berhari-hari membicarakan ini kalimatnya mau condemn, mau concern atau apa gitu ya. Tapi mau rapat aja nggak mau gitu. Nah itu problemnya di situ. Kenapa kok PBB seolah lumpuh? Nah sekarang berarti kekuasaan ada di tangan siapa? Ini yang bolak-balik saya ceritakan, saya sampaikan. Kekuasaan sekarang ada di tangan masyarakat sipil. Makanya yang terjadi sekarang adalah demo besar-besaran di berbagai negara, nggak pernah terjadi sebelumnya. Yang hari ini terjadi itu, yang ya hari ini ya, itu di Freedom Plaza di Washington DC itu luar biasa, nggak pernah ada demo sebesar itu. Kenapa? Karena situasi sekarang itu sedemikian jelasnya bahwa ini genosida gitu, sudah sejelas ini situasinya, tapi kok Amerika Serikat tidak juga menggunakan power yang dia punyai untuk menghentikan Israel. Jadi masyarakat sipil di Amerika Serikat itu menekan pemerintahnya.
gitu kan. Sekarang kalau masyarakat sipil di Indonesia apa yang dengan demo yang tadi pagi juga ada demo, apakah dengan demo kita juga berdampak? Iya, itu menurut saya sangat berdampak. Karena apa? Kita itu kan di dunia ini kan jadi apa istilahnya? Jadi kalau ibaratnya kalau lidi satu-satu kan nggak kuat. Tapi kalau disatukan kan jadi sapu lidi yang bisa membersihkan sesuatu kan gitu ya. Jadi kita adalah bagian dari masyarakat dunia ini gitu. Jadi seandainya Indonesia diam aja dan mengatakan udahlah nggak usah demo, ngapain demo, akan berkurang itu kekuatan tekanannya gitu ya. Tekanan kepada negara yang dituju adalah negara-negara kuat. Jadi misalnya kalau khusus untuk Indonesia, kita berdemo, kita bersuara, pimpinan kita bersuara misalnya, itu hubungannya dengan Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat selama ini itu kan bersahabat baik dengan Indonesia dan juga selalu mendorong demokratisasi di Indonesia, ngasih dana besar juga untuk program-program demokrasi, mendorong penegakan HAM, ya kan? Bahkan juga kadang-kadang menekan pemerintah kita juga kalau dianggap melanggar HAM kan gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan kan, loh, Anda selama ini mengajari kami soal HAM, soal demokrasi, kenapa kok tidak jalankan dalam kasus Palestina gitu ya. Nah, ini tekanan ini bisa kita lakukan oleh masyarakat sipil melalui bersuara, baik itu demonstrasi maupun di media sosial, itu penting. Oh ya, kalau secara teori kebijakan luar negeri itu ada 3 determinan. Yang paling penting, salah satu yang terpenting adalah opini publik gitu. Nah, kita bermain di opini publik ini. Kita berusaha menciptakan opini publik yang betul-betul menunjukkan kepada Amerika Serikat, Prancis, Inggris bahwa kita betul-betul mendukung masyarakat dunia semuanya termasuk Indonesia mendukung Palestina. Jadi tolong kebijakan luar negeri Anda diubah gitu. Dan kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan upaya-upaya ekonomi. Apa itu boykot? Ya, nah boykot ini juga nanti akan panjang lagi nih pertanyaannya biasanya. Lah kan nanti jadi merugikan rakyat Indonesia. Kan itu perusahaannya perusahaan Indonesia, banyak buruhnya orang Indonesia, banyak karyawan orang Indonesia kan gitu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, pertama yang perlu dipahami soal boykot, aksi boykot ini pernah berhasil di tahun 90-an untuk menumbangkan rezim apartheid Afrika Selatan. Jadi dulu Afrika Selatan itu pemerintahnya itu apartheid, mendiskriminasi orang kulit hitam. Tapi kemudian masyarakat dunia kompak memboikot. Kan boikotnya nggak terus-terusan ya. Jadi memboikot sampai akhirnya rezim apartheidnya bubar dan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis yang melindungi hak semuanya, baik itu kulit putih maupun kulit hitam gitu loh. Jadi ini kan metode perlawanan dengan damai ya sebenarnya, tanpa senjata kan metode boikot itu. Jadi tujuannya bukan terus-menerus boikot selama-lamanya, nggak, tujuannya sampai pemerintah Israel itu ketika ekonominya guncang kan berarti nggak punya lagi sumber daya untuk berperang kan? Itu loh maksudnya. Jadi tekanan supaya eh, ekonominya sedemikian sulitnya karena diboikot rame-rame dan akhirnya berhenti perang. Nah kalau setelah itu terbentuk pemerintahan yang baru yang menaati semua hukum internasional, ya kita nggak boikot lagi kan gitu ya. Jadi ini upaya eh, yang sebenarnya ada tujuannya gitu ya. Ada tujuannya dan itu jelas dan pernah berhasil juga. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dicatat adalah kita tidak asal boykot. Makanya dalam gerakan boykot itu kita juga perlu check and recheck. Jangan sampai kita memboykot orang yang tidak bersalah, nggak tahu apa-apa tiba-tiba diboykot. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jadi memang perlu upaya lebih ya, benar-benar ngecek. Betul nggak sih ini perusahaan yang boykot adalah perusahaan yang mengalirkan sebagian keuntungannya ke Israel, atau perusahaan yang betul-betul ada di Israel, atau perusahaan yang berada di tanah pendudukan di tepi barat misalnya. Ya, jadi misalnya di tepi barat itu ada perusahaan pertanian, kan itu tanahnya sangat subur di tepi barat itu. Dan kemudian dia ada ini pertanian buah-buahan. Kemudian diekspor ke Eropa, buah-buahannya itu. Nah, orang-orang Eropa memboikot itu. Bahkan bunga-bunga juga ya, bunga itu diekspor ke Eropa dari tepi barat. Loh, ini diproduksinya di tepi barat. Itu kan tanah pendudukan. Nah, orang-orang Eropa memboikot itu. Jadi berhenti. Oh, kita nggak mau beli kalau diproduksinya di tepi barat. Nah, gitu loh. Sebenarnya boikot itu posisinya seperti itu. Nah, kita di Indonesia, ya
kita melakukan sebisanya, tapi dengan benar-benar teliti. Mana nih sih sebenarnya produknya gitu ya. Oke, ini kita 6 menit lagi akan berakhir. Jadi tadi kalau Mbak Putri juga masih melanjutkan, kan masih ada 4 negara lain yang punya hak veto termasuk Rusia. Setahu saya satu saja veto batal itu rencana itu namanya hak veto. Nah, kita tentu di sisi kemanusiaan peristiwa-peristiwa politik seperti ini, peristiwa sejarah seperti ini akhirnya juga menimbulkan ekses berupa korban-korban sipil, baik di pihak Palestina maupun di pihak Israel. Maka kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan mendoakan kita sebagai manusia kepada manusia. Semoga persoalan ini entah gimana caranya, karena boleh percaya, boleh juga enggak dengan yang namanya butterfly effect. Satu kepakan sayap di hutan Amazon itu menyebabkan badai di mana gitu. Nah, kalau doa ini kita juga tidak tahu apakah ini nanti akan berpengaruh atau tidak, tapi kita imani saja ini bagian dari sikap kita terhadap kemanusiaan yang menginginkan keadilan dan perdamaian. Maka saya mendapuk siapa yang memimpin doa ini, mungkin Ustadz Swadika Yanafi. Kan beliau kan punya punya lembaga apa umroh dan haji ya. Pokoknya urusannya sama haji itu kita suruh doa aja. Mas Dika mana Mas Dika? Tadi saya lihat ada apa udah keluar? Pak Dikanya lagi off cam. Masih ada tapi off cam, Om. Oh, oke. Kalau gitu ada yang bersedia untuk memimpin doa kita ini? Siapa? Bentar saya lihat. Yang wajahnya kayak ke Arab-Araban ini Mas Alvin Bashir. Mungkin kalau orang Arab kan lebih fasih kali ya. Saya lagi nyetir, Pak. Oh, lagi nyetir. Oke, sebentar. Jadi siapa ini? Ada Ini Kang Haji. yang kita tuh Kang Pur masih di jalan nggak ke Bandung ini? Kang Pur masih di travel. Oke, kalau Nggak gitu apa-apa, lagi travel, berdoa. Oke, kalau gitu kita serahkan kepada yang kita tuakan, yang agak-agak Arab tapi sebenarnya nggak Arab tapi India, Gujarat, yaitu Apen. Silakan Apen, pimpin doa untuk kita. Mute dulu. Apa sih? Ini dia tadi. Suruh ngapain ya? Doa, Pen. Doa. Dan bikin malu. Kok Doa marah, semoga Ompras ini aja lah. masalah Ompras aja. selesai. dia doa Ompras jadi aja yang bodoh doa. ya dia mah. Silakan. Hah? Apen, Ayo. gantian. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita semua mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini menderita akibat serangan tentara Zionis Israel, agar mereka diberi kekuatan dan Allah turunkan bala bantuan berupa tentaranya Allah kepada mereka guna bisa membela diri. Untuk yang beragama Islam, kita baca Al-Fatihah. Dan bagi yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Mas Pras atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pen. Yuk. Dan teman-teman, kita selama 2 jam ini disuguhkan ini kayak kuliah yang sangat dalam ini dari
ibu dosen kita juga, Mbak Dina. Terima kasih banyak Mbak Dina yang sudah mendermakan keilmuannya, informasinya kepada kita, sehingga kita juga bisa mendudukkan persoalan ini dengan lebih jernih ya, lebih luas. Teman-teman, tanggal 17 ya, Ti ya, yang kita rencana kumpul provokasi itu. 18 nih. Oke, tanggal 18 November rencananya kita mau mengadakan pertemuan komunitas provokasi by Zoom. Tujuannya adalah untuk sama-sama merencanakan 2024 kegiatan komunitas provokasi ini apa. Jadi karena komunitas provokasi ini tidak ada pengurusnya cuma Mbak Iis sebagai bendahara, maka tanggal 18 nanti kita undang untuk kita kumpul juga Zoom seperti ini, mudah-mudahan lebih banyak. Nanti kita akan diskusi banyak kemana hubungan kita, kemana kita akan melangkah di 2024 dan seterusnya sebagai sebuah komunitas belajar. Tunggu saja. Tambah pengurus ya, Om. Ya, nanti kita pikirkan apakah kita perlu bikin pengurus lah itu. Pengurus otoritas komunitas provokasi. Dan Kasih kita mandat, Om, kasih mandat. ucapkan terima kasih. Oh ya, dari tanggal 18 itu meeting komunitas untuk rencana 2024. Tanggal berapa lagi, Ti? Khusus Hanuman Mencari Cinta? 20-an, aku lupa. Oke, nanti akan kita undang lagi khusus untuk mengundang teman-teman yang ingin terlibat dalam pagelaran teater kita Hanuman Mencari Cinta. Tanggal 26 November. 26 November. Oke, berarti kita ada agenda 18 dan tanggal 26. Semoga teman-teman punya waktu untuk kita ngobrol lagi. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Dina yang sudah memberikan kita banyak ilmu ini. Sampai ketemu lagi dan teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Tadi 51 orang, masih bertahan di 49. Very good. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om, makasih Mbak Terima Dina. kasih. Dina. Thank you semua. Saya pamit ya. Dah, makasih semua. Ya. Mbak Tias, kapan makan udon sama Sabana? Ayo, yuk ke tempatnya Ya. Mbak. Udah ya. Congratulations Tante Semangat ya. Tias. Yuk, Yo, bobo, dah, bobo. baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bobo, wabarakatuh. selamat bobo. Ya. Kok nggak mati-mati ya?